Dijebak anak buahnya yang berkhianat ke hutan angker, CEO kaya raya ini diselamatkan kancil ajaib penjaga hutan. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Angin malam hutan larangan berhembus membawa aroma busuk dedaunan mati dan tanah basah yang telah ribuan tahun tak tersentuh cahaya mentari. Vegetasi purba ini memeluk erat lereng gunung dengan cengkeraman akar-akar raksasa, menyambut kedatangan dua sosok manusia yang merusak keheningannya. Arya Dananjaya, dengan balutan kemeja sutra Italia yang kini terciprat lumpur kotor, menyibak sulur-sulur berduri sambil mengatur napasnya yang mulai memburu. Sepatu pantofel seharga puluhan juta miliknya tenggelam ke dalam lumut setinggi mata kaki, menciptakan suara hisapan basah yang menjijikkan setiap kali ia melangkah. Di belakangnya, hanya berjarak 2 langkah, Hendra Kusuma berjalan mengekor dengan sebuah seringai tipis tersembunyi di balik bayang-bayang pohon beringin. Hutan ini terasa terlalu pekat untuk sekadar menjadi lokasi survei lahan pertambangan. Hendra, kau yakin koordinat lahan tambang baru itu benar-benar ada di ujung jalan ini? Udara di sini terasa sangat pekat dan beracun, tegur Arya tanpa menoleh sedikit pun. Ia menekan sapu tangan mahalnya ke hidung, menahan rasa mual akibat bau belerang bercampur bangkai hewan yang menyengat. Kita sudah berjalan kaki hampir 2 jam sejak helikopter mendarat. Perusahaan sebesar Dananjaya Empire tidak seharusnya membuang waktu memantau lahan buntu seperti ini tanpa pengawalan lengkap dari tim keamanan pusat. Jika ini ternyata hanya lelucon, aku akan memotong gajimu bulan ini. Langkah Hendra seketika terhenti. Sepatu bot kulitnya sengaja menginjak ranting kering, hingga patah berderak tajam memecah kesunyian. Pria yang menjabat sebagai direktur operasional itu tertawa kering. Suaranya bergesekan kasar dengan hembusan angin malam. Tentu saja, Pak Arya yang terhormat. Tanah di ujung jurang di depan sana adalah emas murni. Sebuah mahakarya alam yang sayangnya tidak akan pernah tercantum dalam daftar aset berharga milik Dananjaya Empire, jawab Hendra dengan nada yang luar biasa santai. Suaranya tiba-tiba kehilangan segala bentuk rasa hormat dan kepatuhan yang biasanya ia tunjukkan selama di kantor. Mendengar nada janggal tersebut, Arya segera memutar tubuhnya. Alis tebalnya berkerut dalam, insting bisnisnya langsung menangkap perubahan drastis pada gestur bawahan kepercayaannya itu. Tidak ada lagi sosok Hendra yang menunduk patuh membawa laporan. Yang berdiri berjarak 1 meter di hadapannya kini adalah seekor ular berbisa yang siap mematuk. Apa maksud ucapanmu barusan, Hendra? Jaga nada bicaramu di hadapanku. Kita tidak sedang berada di meja kasino murahan tempatmu biasa menghamburkan bonus tahunan dariku, desis Arya sembari menyipitkan mata tajam. Hawa dingin merayap naik ke tengkuknya, membunyikan alarm insting bertahan hidup di kepalanya. Hendra justru meludah ke tanah, membuang gumpalan ludah tepat di samping pantofel kotor Arya. Penghinaan terang-terangan itu seketika membuat rahang sang CEO mengeras menahan amarah. Hendra melangkah maju menatap atasannya dengan tatapan penuh kebencian absolut. Bonus? Kau berani menyebut recehan yang kau lemparkan ke wajahku setiap akhir tahun itu sebagai sebuah bonus? Desis Hendra dengan kedua mata melotot. 15 tahun. Arya. 15 tahun aku sudi menjadi anjing peliharaanmu. Membereskan semua kotoran kompetitor, melobi pejabat serakah, memastikan tangan sucimu tetap bersih sementara aku yang memakan limbah busuk dunia bisnis demi kerajaan sialanmu itu. Itu adalah tugas utamamu sebagai direktur operasional, Hendra. Dan aku sudah membayarmu dengan nominal gaji 10 kali lipat lebih tinggi dari nilai pasar eksekutif manapun. Potong Arya lantang sembari membusungkan dada, berusaha mempertahankan otoritas absolutnya yang mulai diinjak-injak. Jika kau tidak puas dengan segala kemewahan hidup dariku, kau bisa menyerahkan surat pengunduran dirimu besok pagi. Tapi jangan pernah berani bertingkah seperti preman jalanan rendahan di hutan ini. Kau sedang berhadapan dengan CEO MU sendiri. Tawa Hendra seketika meledak membahana, penuh dengan keputusasaan yang telah bermutasi menjadi kegilaan. Ia merogoh saku jas bagian dalamnya, mengeluarkan sebuah dokumen berstempel tebal, lalu melemparkannya dengan kasar hingga mendarat di atas dedaunan basah. Surat pengunduran diri? Jangan bermimpi di siang bolong, Tuan Arya. Coba kau perhatikan baik-baik kertas basah itu. Itu adalah akta pengalihan kuasa aset secara total. Mulai detik ini juga,
Dananjaya Empire tidak membutuhkan tiran sombong sepertimu. Aku yang akan menduduki singgasana tertinggi itu dan menendang namamu dari sejarah. Mata Arya membelalak lebar menatap lembaran berstempel merah tersebut. Jantungnya berdetak liar memompa darah dengan kecepatan ekstrim, hingga kedua telinganya berdenging hebat. Kesadaran fatal itu menghantam kepalanya bagai palu godam. Survei tambang ini hanyalah panggung sandiwara mematikan. Hutan larangan ini sengaja dipilih karena di sini tak ada sinyal ponsel, tak ada saksi mata, dan tak ada jalan keluar. Kau benar-benar berani menjebakku ke tempat terkutuk ini, Hendra? Kau merencanakan kudeta kotor ini tepat di belakang punggungku. Suara Arya bergetar memadukan amarah mendidih dan rasa tak percaya akan pengkhianatan ini. Hendra melangkah semakin dekat, menyeringai puas sambil mengeluarkan sebilah pisau berburu yang memantulkan cahaya redup rembulan. Ujung bilahnya dirancang sangat tajam untuk mengoyak daging dengan mudah. Kudeta kotor katamu? Bukan, ini murni pembersihan, bisik Hendra sangat licik. Kau selalu merasa dirimu seperti dewa penentu takdir, bukan? Menyuruhku tersenyum manis pada klien yang menghinaku, sementara kau bersantai menyesap anggur merah. Sekarang, lihatlah wujudmu. Berdiri gemetar ketakutan di pinggir jurang layaknya tikus got yang menunggu waktu eksekusi. Malam ini, riwayatmu tamat, Arya. Arya memaksakan diri mundur selangkah dengan panik, namun tumit sepatu mahalnya tak lagi menemukan daratan yang solid. Kerikil tajam jatuh berjatuhan ke kedalaman tak berujung di belakangnya. Jurang gelap itu menganga begitu lebar, diselimuti kabut tebal beraroma. Belerang dari dasar kawah. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras menembus pori-pori kulitnya yang mendadak beku. Dengarkan aku, Hendra. Kau tidak akan bisa mencairkan aset itu tanpa verifikasi sidik jari biometriku. Membunuhku di sini tidak membuatmu kaya. Tindakan bodoh ini hanya membawamu ke kursi listrik. Ah, perihal masalah biometrik itu. Hendra tersenyum miring memamerkan seringai iblis yang sangat menjijikan. Dokter pribadimu yang mata duitan itu telah memastikan bahwa sampel DNA dan cetakan jarimu sudah cukup untuk menembus seluruh sistem keamanan berlapis perusahaan kita. Kau hanya tidak tahu seberapa banyak orang kepercayaanmu yang berhasil kubeli dengan menggunakan uangmu sendiri. Sebelum Arya sempat mencerna informasi mengerikan tersebut, Hendra langsung menerjang maju secepat kilat. Ia menghempaskan kedua telapak tangannya keras-keras ke dada Arya, mengerahkan seluruh tenaga dengkinya dalam sebuah dorongan yang mematikan. Udara di paru-paru Arya terhempas keluar seketika. Dorongan brutal itu langsung mematahkan sisa keseimbangan tubuhnya di bibir tebing curam. Selamat tinggal, dewa kesombongan. Membusuklah kau di dasar neraka bersama hartamu, teriak Hendra histeris, disusul cipratan ludah yang melayang kasar di udara. Hendra a. Suara Arya pecah menjadi jeritan keputusasaan yang menyayat malam. Waktu mendadak seakan berhenti berdetak. Arya merasakan sensasi melayang yang amat mengerikan saat kedua kakinya sepenuhnya meninggalkan daratan. Gravitasi kejam mulai menarik bobot tubuhnya jatuh terjerembab ke bawah jurang, menembus lapisan kabut tebal beracun yang membutakan pandangan dan menyesakkan rongga dadanya. Ranting-ranting berduri yang menonjol dari dinding tebing menghajar tubuhnya tiada henti, merobek kemeja sutranya hingga hancur lebur dan mengoyak daging punggungnya dengan brutal. Darah segar bermuncratan deras ke udara, namun langsung tertelan oleh gelapnya kabut belerang. Rasa sakit yang luar biasa merobek seluruh kesadarannya seiring dengan kecepatan jatuh yang makin menggila. Angin menderu memekakan telinga, membawa bisikan sakaratul maut yang memanggil namanya. Sesaat lagi, tubuhnya pasti menghantam bebatuan keras dasar jurang, mengakhiri selamanya legenda Arya Dananjaya sang triliuner, dan menjadikannya sekadar onggokan daging busuk santapan misteri hutan larangan. Kesadarannya kian memudar, tenggelam utuh ke dalam pusaran kegelapan absolut. Rasa sakit yang meremukan tulang belulang adalah hal pertama yang menyambut kesadaran Arya Dananjaya. Ia tidak mati seketika tatkala tubuhnya menghantam dasar jurang, dan ironisnya, itu adalah kutukan terburuk yang bisa ia terima malam ini. Tubuhnya terempas kaku di atas gundukan lumpur hitam yang berbau seperti percampuran antara bangkai busuk dan belerang yang mendidih. Setiap helaan napas terasa seolah ada ribuan jarum berkarat yang ditusukkan secara paksa ke dalam paru-parunya, merobek dari dalam. Kemeja sutra mahal buatan penjahit elit Italia yang membalut tubuhnya kini tak lebih dari serpihan kain compang-camping yang lengket oleh campuran darah kental, keringat dingin,
dan getah beracun dari ranting-ranting purba yang mengoyak dagingnya sepanjang ia jatuh. Arya mencoba menggerakkan jari-jarinya, namun yang terasa hanyalah kebas yang mengerikan menjalar di ujung sarafnya. Tulang rusuknya seakan hancur berkeping-keping, menekan organ dalamnya dengan rasa nyeri yang membuat pandangannya berputar hebat dalam siksaan tak tertahankan. Dalam kegelapan pekat yang membekukan aliran darah itu, sang penguasa korporat hanya bisa menatap nanar ke arah langit yang tertutup rapat oleh kabut tebal beracun. Tidak ada kerlip bintang, tidak ada cahaya bulan yang sudi menyapanya. Hanya kekosongan absolut yang seolah menertawakan sisa-sisa keangkuhannya. Sepanjang hidupnya, Arya Dananjaya adalah sosok dewa tak tersentuh di Menara Gading. Ia mengendalikan puluhan ribu nyawa karyawan, memindahkan dana triliunan rupiah hanya dengan satu jentikan jari yang angkuh, dan menundukkan para pejabat tinggi dengan tatapan arogansinya yang mematikan. Namun kini, di dasar jurang hutan larangan yang terhapus dari peta peradaban manusia, ia menyadari bahwa dirinya tak lebih berharga dari seonggok sampah organik yang sedang menunggu proses pembusukan. Uang kepingan emas dan digit triliunan di rekening luar negerinya tak mampu membeli satu tabung oksigen bersih untuknya bertahan malam ini. Bayangan wajah Hendra yang menyeringai licik penuh kemenangan di bibir tebing terus berputar bagai kaset rusak di benaknya. Pengkhianatan tangan kanannya itu terasa ribuan kali lipat lebih menyakitkan daripada tulang-tulangnya yang remuk redam. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa kerajaan raksasa yang ia bangun dengan mengorbankan segalanya kini jatuh ke tangan lintah darat berhati busuk yang tak tahu diuntung. Racun mematikan dari kabut belerang dan duri tanaman liar perlahan mulai menjalar rakus melalui pembuluh darahnya. Urat-urat nadi di sekitar leher dan tangannya berubah warna menjadi hitam pekat, menonjol mengerikan di balik kulitnya yang memucat. Suhu tubuhnya anjlok drastis menyentuh titik beku. Arya mulai menggigil hebat, giginya gemeretak kasar menahan rasa dingin yang menusuk tanpa ampun hingga ke sumsum tulang terdalam. Kelopak matanya terasa seberat beban bertonton baja, memaksa kesadarannya yang kian menipis untuk segera menyerah pada maut yang mulai mendekapnya dengan sangat erat. Ia memejamkan mata, membisikkan kata-kata perpisahan yang tenggelam di telan deru angin malam, sebuah doa putus asa dari seorang pria perkasa yang terlambat menyadari betapa fananya kekuasaan. Ia siap melepaskan segalanya. Ia siap mati dalam kehinaan mutlak di antah berantah ini. Namun, tepat pada detik krusial ketika detak jantungnya mulai melambat drastis menuju hembusan napas terakhir, sebuah keajaiban yang melampaui nalar dan logika manusia bermanifestasi memecah kegelapan. Dari balik pekatnya kabut hitam yang menyesakan rongga dada, muncul sebuah pendaran cahaya keemasan yang sangat lembut namun sanggup membelah gulita malam. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, melainkan memancarkan gelombang kehangatan surgawi yang seketika menghentikan hawa beku yang sedari tadi merusak sel-sel tubuh Arya. Dengan sisa tenaga penghabisan, Arya memaksakan kelopak matanya terbuka sedikit, mengira bahwa pendaran itu adalah wujud malaikat maut yang datang menjemput rohnya dari dunia yang kejam ini. Namun, siluet mungil yang melangkah keluar dari balik semak belukar beracun itu sama sekali bukanlah sosok malaikat bersayap pencabut nyawa, melainkan seekor hewan kecil bertubuh ramping yang memancarkan aura magis luar biasa menggetarkan jiwa. Seekor kancil. Bukan sekadar hewan kancil liar biasa seperti yang sering digambarkan dalam dongeng pengantar tidur anak-anak, melainkan makhluk spiritual sakral dengan bulu-bulu halus yang memancarkan pendar emas berkilauan, seolah tubuhnya terbuat dari rajutan debu bintang Bima Sakti. Sepasang matanya besar, bening berkilau bagai kristal kuno yang menyimpan rahasia dan kearifan alam semesta selama ribuan abad lamanya. Dan hal yang paling ajaib, setiap kali kuku-kuku kecil mungilnya menyentuh lumpur hitam beracun, lumpur itu seketika menetralisir, memunculkan tunas rumput hijau yang memancarkan pendar kehidupan sejati. Makhluk suci penjaga hutan itu menghentikan langkahnya tepat di samping wajah Arya yang berlumuran darah kotor dan tanah. Tidak ada ketakutan layaknya hewan liar pada umumnya, hanya ada ketulusan mutlak yang mengalir murni bagai mata air pegunungan. Arya mencoba menggerakkan rahangnya, ingin mengusir makhluk itu pergi karena takut racun di tubuhnya akan menular dan membunuh si kancil, namun pita suaranya telah lumpuh total. Sang kancil emas menundukkan kepalanya yang memancarkan cahaya hangat, menatap langsung menembus kornea mata Arya. Pandangan itu seolah sedang menguliti seluruh dosa masa lalu, arogansi, kesombongan korporat, dan luka batin sang CEO hingga ke akar terdalam jiwanya. Tanpa keraguan sedikitpun, kancil ajaib itu menjulurkan lidah kecilnya dan mulai menjilati luka menganga paling parah di dada dan leher Arya yang menghitam. Sentuhan lidah itu sama sekali tidak basah,
melainkan terasa seperti aliran listrik magis nan hangat yang memompakan energi kehidupan suci ke dalam sel-sel tubuh Arya yang sekarat. Keajaiban demi keajaiban terjadi di depan mata. Darah hitam beracun yang menginfeksi dan membusukkan daging Arya perlahan terhisap keluar seluruhnya, berganti dengan cahaya kemerahan tanda darah segar mulai berdesir kencang menghidupkan kembali nadinya. Rasa sakit yang meremukan tulang belulang itu memudar dengan sangat cepat, digantikan oleh sensasi penyembuhan yang sepenuhnya di luar batas ilmu medis modern. Saat penyembuhan mistis itu berlangsung, pikiran sadar Arya tiba-tiba ditarik paksa ke dalam sebuah dimensi spiritual yang melampaui batas ruang dan waktu. Di dalam layar kepalanya, ia disuguhi sebuah visi masa depan yang teramat nyata dan mengerikan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, gedung pencakar langit megah Dananjaya Empire runtuh perlahan-lahan dari dalam. Ia melihat Hendra Kusuma duduk berkuasa di kursi kebesarannya, menenggak anggur mahal sambil tertawa pongah menginjak-injak harga diri para karyawan kecil tak berdosa. Ia melihat raksasa besi ekskavator meratakan hutan larangan, menghancurkan keseimbangan alam demi ketamakan uang yang tak kenal kenyang. Dan di tengah pusaran kehancuran itu, sebuah suara tanpa wujud menggema di relung jiwanya yang terdalam, jernih dan menyayat sanubari. Kesombongan tak terukurmu membawamu pada kebinasaan ini, manusia. Gema suara agung yang entah dari mana asalnya itu, membungkus kesadaran Arya dengan kehangatan. Namun, penderitaan di dasar jurang ini adalah tungku api suci yang akan menempa ulang jiwamu menjadi baja. Kembalilah ke asalmu. Bersihkan racun ketamakan yang telah kau biarkan tumbuh subur di istanamu sendiri. Namun ingatlah baik-baik, bukan dengan arogansi kekuasaan kau akan menang, melainkan dengan kerendahan hati yang paling murni. Turunlah ke titik nadir terendah. Rasakan penderitaan mereka yang selama ini berada di bawah telapak kakimu. Saat kau bisa menahan badai amarah dalam kebisuanmu, saat itulah takdir semesta akan mengembalikan mahkotamu yang sejati. Visi itu meledak hebat dalam kilatan cahaya emas yang membutakan pandangan, memaksa Arya menarik napas panjang pertamanya yang sangat lega dan tersentak bangun dari posisinya. Ia terduduk tegap di atas tanah dengan dada terengah-engah. Matanya terbelalak lebar menatap ketidakpercayaan. Kedua tangannya yang gemetar hebat segera meraba seluruh permukaan tubuhnya sendiri. Luka-luka menganga yang tadinya siap merenggut nyawanya itu telah tertutup rapat, menyisakan kulit bertekstur kasar yang tak lagi mengeluarkan setetes pun darah. Racun mematikan itu lenyap tanpa sisa, tergantikan oleh energi baru yang sangat dahsyat, namun anehnya terasa begitu mendamaikan, mengalir lancar di setiap inci pembuluh darahnya. Arya segera menoleh ke sekeliling dengan panik, mencari sosok malaikat kecil penjaga hutan yang baru saja menarik kembali jiwanya dari cengkeraman jurang kematian. Sang kancil emas sudah berdiri dengan anggun beberapa meter di depannya. Makhluk suci itu menatap Arya untuk terakhir kalinya dengan tatapan penuh isyarat, sebelum perlahan berbalik dan melangkah tenang menembus kabut tebal, seolah menuntunkan sebuah jalan keluar rahasia agar Arya bisa melarikan diri dari neraka beracun ini menuju peradaban manusia. Sang CEO kaya raya, yang di masa jayanya memandang manusia lain tak lebih dari sekadar angka profit dan statistik belaka, kini meluruhkan seluruh ego kebesarannya hingga tak bersisa sedikitpun. Ia bersimpuh di atas tanah berlumpur yang dingin, menundukkan kepalanya dalam-dalam menyentuh bumi. Air mata panas, yang tak pernah ia biarkan menetes selama puluhan tahun menaiki tangga kesuksesan yang kejam, kini mengalir deras membasahi pipinya yang berlumuran kotoran. Hatinya diliputi rasa syukur yang luar biasa mendalam atas kemurahan semesta. Di bawah temaram cahaya magis hutan yang berangsur memudar, Arya Dananjaya membuat sebuah sumpah sakral dalam kebisuan yang tak tergoyahkan. Ia berjanji pada langit dan bumi, ia akan kembali ke kotanya, menyusup kembali ke dalam kerajaannya sendiri. Namun bukan sebagai dewa bisnis berdasi sutra yang dihormati dan ditakuti, melainkan sebagai wujud manusia yang paling hina, tak terlihat, dan paling direndahkan. Ia rela menjadi gembel bisu tanpa suara, mematikan segala keangkuhannya, dan menelan segala bentuk penghinaan serta rasa sakit terdalam demi bisa membongkar jaring kebusukan Hendra Kusuma dari akar terdalamnya. Kematian sang tiran arogan di jurang beracun malam ini, secara resmi menjadi awal kebangkitan sang legenda baru yang lebih menakutkan, seorang penguasa sejati yang datang membawa badai pembalasan paling epik tanpa sepatah kata pun. 2 minggu telah berlalu sejak malam pengkhianatan jahanam di hutan larangan itu. Di bawah terik matahari ibu kota yang memanggang aspal jalanan hingga mengepulkan fata morgana, sesosok manusia berjalan terseok-seok menyeret kaki kirinya melintasi trotoar elit kawasan Sudirman. Tubuhnya bungkuk, memanggul sebuah karung goni basah yang mengeluarkan aroma busuk menyengat,
perpaduan antara sisa makanan basi yang berbelatung dan air got yang menggenang menghitam. Pakaian yang melekat di tubuhnya tak lebih dari kumpulan kain gombal berwarna coklat kehitaman, saling menambal lubang dengan jahitan benang nilon seadanya. Rambutnya gondrong menggumpal kaku oleh debu dan tanah liat, menutupi sebagian besar wajahnya yang tertutup lapisan daki tebal. Tidak ada satupun pejalan kaki berdasi sutra yang sudi menoleh atau sekadar berpapasan dengannya. Mereka serentak menutup hidung rapat-rapat, mempercepat langkah, dan menyingkir sejauh mungkin seolah sosok itu adalah perwujudan wabah sampar mematikan yang siap mencabut nyawa mereka detik itu juga. Tidak ada yang menyadari, apalagi menduga, bahwa di balik penampilannya yang kini jauh lebih hina dari anjing liar jalanan itu, tersembunyi entitas Arya Dananjaya. Sang naga raksasa yang sedang tertidur lelap. Pendiri sekaligus pemilik mutlak dari Dananjaya Empire yang memegang kendali atas setengah urat nadi perekonomian kota metropolitan ini. Arya menghentikan seretan langkahnya tepat di seberang jalan raya, mendongakkan kepala menatap perlahan menara pencakar langit bermaterial kaca safir setinggi 70 lantai yang menjulang angkuh membelah awan. Itu adalah istananya. Monumen kebesarannya yang ia bangun dengan tetesan keringat, darah, dan air mata selama belasan tahun pertarungan kejam di dunia bisnis. Dulu, setiap kali mobil Maybach anti pelurunya memasuki pelataran lobi utama, ratusan karyawan akan berbaris menunduk hormat. Tak satu pun dari mereka yang berani menatap langsung ke arah wajahnya. Namun hari ini, sang Raja Kaisar Korporat kembali ke kerajaannya bukan melalui pintu utama berlapis emas murni, melainkan melangkah melalui gang belakang yang lembab, tempat pembuangan limbah raksasa berkumpul menanti truk sampah kota menjemput. Langkah telapak kakinya yang kini hanya beralaskan sandal jepit beda sebelah dan berlubang menimbulkan suara kepak menjijikan saat tanpa sengaja menginjak genangan air sisa buangan dapur. Arya memejamkan mata sejenaknya, membiarkan aroma limbah menyengat itu merasuk paksa ke dalam rongga paru-parunya. Ingatannya berputar kembali pada sumpah sakral di bawah tatapan magis kancil emas malam itu. Ia harus mematikan seluruh ego kebangsawanannya. Ia harus menanggalkan nama besar Arya Dananjaya dan membiarkan sosok gembel bisu ini mengambil alih panggung sandiwara kehidupan. Hanya dengan menyelam ke dasar lautan kotoran terdalam, ia bisa melihat dengan sangat jelas siapa saja ikan hiu serakah yang sedang berpesta pora mengoyak-ngoyak daging perusahaannya dari dalam. Dengan sisa tenaga cadangannya, Arya mulai mengais tumpukan kantong plastik hitam berukuran raksasa di area loading dock lantai dasar gedung miliknya sendiri. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena berlapis emas putih seharga miliaran rupiah, kini dengan gerakan memutar yang cekatan mengorek sisa-sisa nasi kotak basi, puntung rokok yang basah, dan robekan kertas dokumen kotor. Setiap kali jemari kasarnya menyentuh lendir menjijikan dari makanan busuk, perutnya bergejolak hebat menahan mual yang nyaris menyembur, namun rahangnya mengeras sekuat baja. Sepasang matanya yang tersembunyi di balik poni gumpalan tanah itu menyorot sangat tajam setajam belati, mengawasi tanpa jeda setiap pergerakan security, staf logistik, dan pegawai rendahan yang berlalu lalang menembus hawa panas di sekitarnya. Heh, kuman korengan. Siapa yang ngasih izin lu masuk ke area bongkar muat VVIP? Hah? Sebuah bentakan kasar yang sangat menggema diiringi ayunan tongkat rotan menghantam tong sampah berbahan kaleng tepat di sebelah telinga Arya, menciptakan dentuman bising yang memekakan gendang telinga. Seorang kepala petugas keamanan berbadan gempal dengan seragam safari hitam pekat melangkah maju mendekatinya. Wajahnya merah padam dipenuhi kilat kebencian. Tangannya menutup hidung rapat-rapat sementara tangan kirinya mendorong bahu ringkih Arya menggunakan ujung tongkat rotannya dengan dorongan yang luar biasa kasar. Lu budek atau gimana? Telinga lu udah disumbat kotoran sapi? Pergi dari sini sekarang sebelum gue seret badan bau bangkai lu ini ke tengah jalan tol. Gedung elit ini bukan tempat penampungan sampah masyarakat cacat kayak lu. Bentaknya dengan urat leher menonjol, lalu meludah membuang dahak tepat di ujung sandal butut yang dikenakan Arya. Arya terhuyung mundur, hingga punggungnya menghantam dinding beton kasar dengan keras. Rasa panas membakar langsung menjalar cepat di dadanya. Setitik insting arogansi dari kehidupannya di masa lalu nyaris meledak keluar merobek tenggorokannya. Betapa mudahnya ia bisa mencekik leher satpam tengik ini, membisikkan identitas aslinya yang menggentarkan, dan melihat pria gempal itu kencing di celana memohon ampun sambil bersujud mencium kakinya. Namun, bayangan pendaran cahaya kancil emas kembali melintas mendinginkan gejolak amarahnya bagai siraman air es. Kesabaran tingkat dewa langsung mengambil alih kendali otaknya. Dengan gerakan patah-patah yang sangat meyakinkan, Arya mulai merendahkan postur tubuhnya, membungkuk sedalam-dalamnya hingga dahinya nyaris menyentuh lututnya yang gemetar.
Ia mengangkat kedua tangannya ke udara, merapatkan telapak tangannya dalam gestur memohon ampun yang paling hina, lalu mengeluarkan suara erangan serak tak bermakna dari kerongkongannya, menegaskan kepalsuannya sebagai seorang tunawicara cacat yang sangat menyedihkan dan tidak berdaya. NGGG. NGGG hahaha. Eran Arya sambil terus menunduk menatap aspal basah, memasang wajah melas paling memilukan. Ia dengan sengaja membiarkan air liurnya menetes sedikit demi sedikit membasahi dagunya yang berkerak kotoran, menyempurnakan kamuflase wujud gembel cacatnya. Satpam Gempal itu mendengus jijik, memalingkan wajahnya secepat kilat seolah baru saja melihat kotoran paling najis di dunia yang merusak pandangannya. Cih, ternyata selain miskin dan bau limbah, lu juga bisu cacat. Sialan, bikin kotor pemandangan pagi gue aja. Denger ya, gembel. Bos besar pemegang saham mayoritas yang baru, Bapak Hendra Kusuma, lagi ngadain sidak besar-besaran turun ke bawah hari ini. Kalau sampai beliau nyium sedikit aja bau bangkai lu di sekitar lobi ini, bukan cuma lu yang bakal mati dikarungin, tapi gue juga bakal dipecat tanpa pesangon. Cepat pungut karung rongsokan najis lu dan menjauh dari area ventilasi udara sekarang juga. Ancam sang satpam memamerkan gigi kuningnya, sambil melayangkan satu tendangan keras ke arah karung goni Arya, hingga isinya berhamburan berantakan ke lantai basah. Mendengar nama Hendra Kusuma disebut dengan penuh penghormatan palsu, detak jantung Arya berpacu 2 kali lebih cepat menghantam tulang rusuknya. Darahnya mendidih memanas hingga ke ubun-ubun, namun ekspresi wajahnya tetap datar, kosong, dan tak terbaca di balik lapisan kotoran tebal. Urat-urat nadi di pelipisnya berdenyut keras menahan gejolak amarah iblis yang mengancam akan merobek topeng penyamarannya. Jadi, lintah darat itu telah sepenuhnya menguasai tahta kekuasaannya. Pria bajingan yang telah mendorongnya jatuh menuju jurang kematian beracun kini tengah duduk nyaman di kursi kulit kebesarannya, menikmati keringat, darah, dan kejayaan yang telah Arya bangun selama ini. Arya kembali mengeluarkan erangan pelan tanda mengerti dan patuh. Dengan tangan yang sengaja dibuat bergetar hebat seolah ketakutan setengah mati terhadap ancaman security, ia berlutut bersimpuh di atas genangan air kotor, memunguti kembali botol-botol plastik bekas, kulit pisang busuk, dan kertas-kertas robek yang berserakan. Namun, di antara tumpukan sampah dokumen yang baru saja dibuang dari mesin penghancur kertas milik ruang arsip lantai direksi itu, mata tajam Arya baklang pemangsa menangkap sebuah kejanggalan yang sangat menguntungkan. Ia melihat sobekan kertas tebal berlogo bank lepas pantai dari luar negeri, lengkap dengan deretan angka triliunan rupiah yang baru saja dimutasi secara ilegal minggu lalu, tepat 1 hari setelah berita resmi menyatakan CEO Arya Dananjaya hilang tanpa jejak di hutan larangan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, tangan kasarnya dengan gerakan super cepat menyelipkan robekan kertas krusial itu ke dalam saku celana bututnya, menyembunyikannya sempurna dari pandangan Satpam Gempal yang masih mengawasinya dengan tatapan penuh kebencian dan keangkuhan. Arya mengikat erat ujung karung goninya, lalu perlahan bangkit berdiri dengan punggung membungkuk. Ia menyeret langkahnya menjauh dari loading dock, menembus lorong sempit berbau apek menuju area pembuangan akhir di pojok paling gelap dari lahan parkir bawah tanah basement 7. Di sanalah, ia akan membangun markas bayangannya sementara waktu. Dikelilingi oleh aroma busuk limbah pekat dan kegelapan abadi bawah tanah, sang dewa korporat mulai menyusun satu persatu benang merah kehancuran yang amat pedih untuk Hendra Kusuma. Ia akan membiarkan Hendra terbang setinggi-tingginya menyentuh awan kesombongan yang fana, menelan pil kenikmatan dari tahta curiannya, sebelum akhirnya Arya sendiri yang akan mematahkan sayap palsu itu dan menariknya jatuh menghantam kerasnya kenyataan paling brutal. Dendam ini tidak lagi membara seperti kobaran api, melainkan membeku seperti gletser es di kutub utara, dingin, sunyi, tak terlihat, namun siap menghancurkan apapun yang berani menghalangi jalannya tanpa kenal ampun. Lantai marmer Carrara yang didatangkan langsung dari pegunungan Italia memantulkan kilau ribuan lampu gantung kristal raksasa di lobi utama Dananjaya Empire. Udara di ruangan megah itu disirkulasikan secara otomatis dengan pengharum ruangan beraroma lavender dan kayu cendana, menciptakan atmosfer kemewahan absolut yang selalu menjadi kebanggaan Arya di masa lalu. Namun hari ini, dari balik bayang-bayang pilar beton raksasa di dekat koridor lift barang, sang pendiri perusahaan hanya bisa menatap nanar kerajaannya dengan kedua lutut gemetar menahan dinginnya uap pendingin ruangan. Tubuhnya yang terbalut kain gombal berselimut daki dan lumpur basah tampak sangat kontras, ibarat noda kotoran raksasa di atas selembar sutra putih murni. Ia sedang mempertaruhkan nyawa mengintai jadwal pergerakan Hendra Kusuma melalui layar monitor kedatangan VVIP, sembari meraba-raba sisa robekan dokumen mutasi ban di sakunya. Namun,
Konsentrasinya terpecah seketika ketika bau asam dari tubuhnya sendiri tampaknya mulai menembus sistem ventilasi dan tercium oleh hidung-hidung arogan di sekitarnya. Dua orang petugas keamanan elit berseragam hitam legam dengan emblem emas di dada mereka mulai mengendus udara dengan ekspresi jijik yang luar biasa. Tatapan buas mereka menyapu area lobi barat, hingga akhirnya terkunci pada sosok kumal yang meringkuk di sudut pilar pualam. Tanpa basa-basi sedikit pun, kedua pria berbadan tegap itu mencabut tongkat pemukul baja dari pinggang mereka dan melangkah cepat membawa aura mengancam. Umpatan kasar meluncur deras dari mulut mereka, menyamakan Arya dengan wabah penyakit kusta yang merusak estetika lobi bernilai triliunan rupiah tersebut. Salah satu satpam mencengkeram kasar kerah baju gombal Arya, mengangkat tubuh ringki itu hingga ujung sandalnya nyaris tidak menyentuh lantai, lalu melemparkannya dengan brutal ke arah pintu kaca darurat. Punggung Arya menghantam bingkai aluminium dengan bunyi berderak yang mengerikan, memicu denyut nyeri hebat di bekas luka jatuhnya di hutan larangan. Namun rahang sang CEO tetap terkunci rapat bagai brankas baja, menyembunyikan erangan kesakitan absolut di balik topeng kebisuan. Bangsat kau, gembel penyakitan. Berani-beraninya makhluk najis macam kau bernapas dan mengotori lantai VVIP ini. Bentak satpam pertama dengan kedua bola mata melotot merah, mengangkat tongkat bajanya tinggi-tinggi di udara membelah kekosongan. Urat-urat tebal di pelipisnya menonjol keras, siap mengayunkan pukulan mematikan tepat ke arah tempurung kepala Arya yang tertunduk. Sang penguasa bayangan itu memejamkan mata erat-erat, mengencangkan otot-otot leher dan punggungnya, bersiap menerima hantaman keras demi mempertahankan sandiwaranya. Ia sangat sadar, satu perlawanan kecil berbentuk kuncian bela diri saja akan langsung membongkar kedoknya di bawah sorotan puluhan lensa kamera pengawas lobi. Namun, detik demi detik menegangkan itu berlalu, dan hantaman baja itu tak kunjung mendarat di kepalanya. Alih-alih merasakan benturan fisik yang menyiksa, telinga Arya justru menangkap suara isak tangis tertahan dan suara gagang sapu lidi yang jatuh membentur kerasnya lantai marmer. Saat Arya membuka kelopak matanya yang dipenuhi debu dan kotoran, ia melihat sesosok wanita parubaya berbalut seragam cleaning service biru pudar tengah memeluk tubuhnya, menjadikan punggung rentanya sebagai tameng hidup antara Arya dan tongkat baja sang satpam. Wanita itu adalah Ratih. Rambutnya yang mulai memutih tergerai berantakan dari ikatan jepitnya, dan seragamnya tampak basah oleh keringat setelah berjam-jam mengepel lantai tanpa henti. Dengan seluruh tubuh gemetar hebat dan kedua tangan kasar terkatup di udara memohon ampunan, Ratih mendongak menatap satpam-satpam beringas itu dengan air mata berlinang deras. Ia memohon ampun dengan suara parau yang amat menyayat hati, mengarang cerita darurat bahwa gelandangan bisu di belakangnya ini adalah keponakan jauhnya yang cacat mental dan tersesat masuk dari jalan raya. Ia mengiba agar mereka tidak menyakiti makhluk malang yang tak berdaya itu, bersumpah di atas nyawanya akan segera membersihkan area tersebut dengan karbol tanpa meninggalkan jejak noda sedikitpun. Mendengar permohonan melas penuh keputusasaan itu, satpam kedua meludah meremehkan. Ujung sepatu pantofelnya dengan sengaja menendang ember pel milik Ratih, hingga air sabun sisa yang kotor tumpah membasahi celana wanita tua itu. Dengan nada dipenuhi penghinaan dan kesombongan kelas atas, satpam itu mengancam akan melaporkan Ratih ke pihak manajemen sumber daya manusia, agar gajinya dipotong habis bulan ini, karena berani membawa masuk sampah masyarakat ke dalam gedung elit. Setelah melontarkan rentetan makian kotor yang menyamakan mereka berdua dengan belatung selokan tak berguna, kedua satpam arogan itu akhirnya berbalik pergi, menepuk-nepuk seragam mahal mereka seolah baru saja bersentuhan dengan virus mematikan yang sangat hina. Hening sesaat menyelimuti sudut lobi yang basah itu. Perlahan namun pasti, Ratih menoleh ke arah Arya. Alih-alih memarahinya atau memalingkan wajah karena jijik dengan bau busuk mayat yang menguar dari tubuh sang gembel, wanita itu justru tersenyum sangat lembut. Sebuah senyuman yang memancarkan ketulusan absolut layaknya seorang malaikat penjaga kehidupan. Tanpa ragu walau hanya sedetik, Ratih meraih tangan kasar Arya yang penuh daki hitam tebal. Sentuhan kulit wanita tua itu terasa luar biasa hangat, mengalirkan gelombang energi murni yang seketika mengingatkan Arya pada pendaran cahaya magis kancil emas di hutan larangan. Dengan langkah tertatih-tatih, Ratih menuntun Arya yang pura-pura berjalan pincang menuju sebuah gudang penyimpanan alat kebersihan di lorong paling gelap dekat area parkir. Ruangan sempit berukuran 2x2 meter itu sangat pengap, dipenuhi aroma tajam karbol dan tumpukan kain pel basah yang berjamur. Namun bagi Arya detik ini, ruangan kumuh itu terasa jauh lebih aman dan nyaman daripada penthouse seharga ratusan miliar manapun di dunia. Ratih mendudukkan Arya perlahan di atas sebuah tumpukan kardus bekas. Lalu dengan tangan keriputnya yang masih bergetar sisa ketakutan, ia membuka sebuah kotak bekal plastik kusam yang penutupnya sudah retak dari dalam tas kain bututnya.
Di dalam kotak usang itu, hanya ada sekepal nasi putih dingin yang mulai mengeras dan separuh telur rebus yang bagian kuningnya telah memucat. Itu adalah jatah makan siang satu-satunya milik Rati hari ini, sumber tenaga tunggalnya untuk mengepel gedung raksasa ini hingga malam tiba. Namun, tanpa berpikir dua kali, wanita berhati malaikat itu menyodorkan seluruh isi kotak bekal tersebut ke pangkuan Arya. Suaranya terdengar bergetar namun dipenuhi kasih sayang keibuan saat ia berbisik membujuk sang gembel bisu untuk segera makan, sama sekali mengabaikan fakta bahwa lalat-lalat kecil mulai berdatangan mengerubungi bau busuk dari celana robek Arya. Rati menceritakan dengan nada lirih dan mata menerawang betapa ia juga pernah memiliki seorang putra yang persis seusia Arya, namun telah meninggal dunia karena sakit parah bertahun-tahun lalu akibat ketiadaan biaya berobat. Baginya, melihat keadaan Arya yang kelaparan tak berdaya di hadapannya membuat hatinya hancur berkeping-keping, membangkitkan kembali memori kasih sayang yang telah lama terkubur. Di balik rambut gondrongnya yang menggumpal kotoran seperti sarang burung, kedua mata tajam Arya Dananjaya terbelalak lebar menatap paruh telur rebus di telapak tangannya. Terdengar derik pelan yang mengerikan dari rahangnya yang mengeras hebat menahan ledakan gunung berapi emosi di dalam dadanya. Selama belasan tahun puncak masa jayanya, ia selalu memakan daging wagyu kualitas tertinggi yang didatangkan khusus dari peternakan Jepang, disajikan di atas piring porselen berlapis emas murni oleh barisan koki berbintang Michelin yang selalu menunduk gemetar di hadapannya. Namun malam ini, sumpah demi langit dan bumi, tidak pernah sekalipun. Dari ribuan hidangan mewah bernilai puluhan juta rupiah itu yang rasanya sehangat, senikmat, dan semanis separuh telur rebus dari tangan seorang petugas kebersihan miskin di depannya ini. Jantung sang CEO bergemuruh sangat dahsyat. Bongkahan es arogansi korporat di hatinya hancur lebur, luruh oleh setetes air mata haru yang tanpa sadar meluncur melewati pipinya yang berkerak lumpur. Di dalam kebisuan mutlaknya, Arya kembali mengikrarkan sumpah darah yang baru. Rati, sang malaikat bersapu lidi yang rela menahan lapar demi menyambung nyawa seorang gembel tak dikenal ini, tidak akan pernah lagi merasakan setetes pun penderitaan di sisa hidupnya. Arya akan memastikan dengan nyawanya sendiri bahwa ketika badai pembalasannya tiba untuk menghancurkan Hendra, wanita tua berbaju pudar ini akan ditarik ke puncak tertinggi rantai makanan kerajaannya. Ruang kerja Chief Executive Officer di lantai puncak Menara Dananjaya Empire, yang selama ini disucikan bagai kuil kebijakan yang tak tersentuh oleh sembarang orang, kini telah sepenuhnya ternoda oleh aura keserakahan yang luar biasa pekat. Kursi kebesaran berlapis kulit buaya asli yang dulu memancarkan wibawa dan karisma absolut milik Arya Dananjaya, kini diduduki oleh Hendra Kusuma dengan postur tubuh bersandar angkuh. Kakinya yang berbalut sepatu pantofel seharga puluhan juta rupiah dinaikkan dengan congkak ke atas meja kayu mahoni yang tak ternilai harganya, menciptakan goresan kasar yang menodai permukaannya. Kepulan asap cerutu murahan memenuhi ruangan, mencemari sirkulasi udara sentral gedung yang dulunya selalu harum beraroma kayu cendana yang menenangkan. Dengan seringai bengis yang terus menempel di wajah liciknya, Hendra memandangi deretan angka mutasi triliunan rupiah di layar monitor raksasa. Ia merasa seperti dewa baru yang tak terkalahkan, tanpa sedikit pun menyadari bahwa sang naga sejati sedang mengintai dari sudut tergelap kerajaannya, mengumpulkan tenaga murni untuk sebuah terjangan fatal. Tidak butuh waktu lama bagi sang tiran baru untuk menunjukkan taring iblisnya yang mematikan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 48 jam sejak ia secara de facto menguasai kendali perusahaan melalui surat kuasa palsu, badai pemutusan hubungan kerja besar-besaran menyapu habis seluruh lantai operasional bagai gelombang tsunami kelaparan. Hendra tanpa ampun memecat jajaran direktur, manajer, hingga staf jujur yang dulunya merupakan barisan loyalis setia Arya. Ia menggantikan posisi mereka dengan para penjilat rendahan, lintah darat, dan kroni-kroni korup yang pandai bermuka dua. Tangisan tertahan dan isak tangis memilukan menggema di sepanjang koridor gedung kaca tersebut, tatkala ratusan karyawan level bawah diusir paksa oleh petugas keamanan bayaran tanpa menerima sepeser pun pesangon. Mereka diseret keluar bagai onggokan sampah tak berguna, dipaksa meninggalkan keluarga yang kelaparan di rumah, demi memuluskan rencana Hendra menyedot habis seluruh dana cadangan perusahaan. Di balik bayang-bayang pilar beton bawah tanah, Arya merekam setiap tetes air mata karyawannya itu ke dalam relung batinnya, menambahkan bahan bakar pada tungku dendamnya yang kian membara hebat. Untuk merayakan apa yang ia sebut dengan lantang sebagai era keemasan baru, Hendra menyulap lobi utama Dananjaya Empire yang sakral menjadi arena pesta hedonis yang luar biasa menjijikan malam itu. Tirai-tirai bludru merah digantung menutupi kaca safir, lampu-lampu kristal diredupkan, dan digantikan oleh sorotan laser diskotik yang menyilaukan mata serta dentuman musik elektronik yang memekakan gendang telinga. Para pejabat korup,
Wanita-wanita penghibur kelas atas yang dibalut gaun-gaun sutra minim, dan para investor serakah berkumpul saling bersulang, meminum sampanye impor yang harganya setara dengan gaji tahunan 50 orang karyawan kebersihan. Suasana di lobi itu berbau campuran antara alkohol tajam, parfum sintesis yang menyengat, dan keringat keserakahan manusia yang menarik kegirangan di atas penderitaan orang lain. Tawa menggelegar dari mulut-mulut congkak itu seolah merobek-robek harga diri dan warisan agung yang telah Arya bangun dengan darah dan air mata selama belasan tahun hidupnya. Di sudut tergelap arena lantai dansa tersebut, terselip tak kasat mata di antara deretan meja catering yang kotor, Ratih berdiri dengan bahu merosot menahan kelelahan yang luar biasa, menggenggam gagang pelnya dengan kedua tangan gemetar. Wanita paruh baya berhati malaikat itu terpaksa bekerja lembur di bawah ancaman pemecatan dari manajemen baru Hendra. Di sebelahnya, Arya yang masih terbalut kain gombal lusuh dan berbau seperti kubangan lumpur rawa yang mengering, berdiri menunduk sambil membawa ember berisi air karbol yang mulai menghitam pekat. Ratih telah mempertaruhkan nyawa dan pekerjaannya dengan mendaftarkan Arya secara diam-diam sebagai asisten kebersihan harian, sebuah langkah nekat demi memberikan sang gembel bisu tempat berteduh. Arya mematungkan dirinya bagai gargole batu yang tak bernyawa, membiarkan rambut gondrongnya yang menggumpal menutupi wajahnya, sementara kedua matanya yang setajam elang pemangsa terus mengawasi pergerakan Hendra Kusuma. Jantungnya berdetak dalam ritme yang pelan namun sangat mematikan, mencatat satu persatu wajah para pengkhianat yang sudi bersulang dengan pria pembunuh tersebut. Puncak dari kebejatan dan kehinaan malam itu terjadi ketika salah seorang tamu kehormatan Hendra, seorang putra konglomerat serakah berbadan gemuk yang mabuk berat akibat menenggak terlalu banyak anggur merah, terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan tubuhnya di tengah lantai dansa marmer. Pria gemuk itu merintih memegangi perutnya yang buncit, sebelum akhirnya memuntahkan cairan kental berwarna keunguan yang berbau asam luar biasa, mengotori tepat di tengah-tengah ukiran logo emas Dananjaya Empire yang tertanam di lantai marmer Carrara tersebut. Hening yang sangat canggung seketika menyergap seluruh sudut ruangan. Dentuman musik dimatikan secara paksa. Wajah Hendra berubah merah padam, urat-urat tebal di lehernya menonjol keras menahan rasa malu yang tak tertahankan di depan para relasi bisnisnya. Kemarahan membabi buta meledak merobek tenggorokannya saat matanya yang liar mencari pelampiasan terdekat, dan sayangnya, tatapan buasnya itu terkunci rapat pada sosok Kumal Ratih dan Arya yang berdiri tak berdaya di pojok ruangan. Hendra berjalan menghentak penuh amarah menghampiri sudut tersebut, menghempaskan gelas kristal di tangannya ke dinding pilar hingga hancur berkeping-keping di udara. Hei, babi-babi, pemakan kotoran. Mata buta kalian berdua gak bisa lihat ada najis memuakan di tengah lantai pestaku yang mahal ini. Bentaknya dengan suara bariton yang menggema ke seluruh penjuru lobi, memancing gelak tawa merendahkan dari para tamu yang menonton. Dengan sebuah tendangan kasar yang brutal, Hendra menghantam ember karbol di tangan Arya, hingga air berbau menyengat itu memercik membasahi kaki Ratih yang seketika menciut ketakutan. Hendra menuding tepat ke wajah Arya yang tertunduk dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin berlian emas. Kau! Gembel bisu penyakitan. Daripada lu cuma berdiri napas kayak patung rongsokan di situ, merangkak ke sana sekarang dan jilat muntahan itu sampai bersih pakai tangan lu. Jangan pernah berani nyentuhin kain pel ke situ, karena sehelai kain pel di gedung ini jauh lebih berharga dari nyawa miskin lu. Merangkak pakai lututmu sekarang, atau gue bikin kalian berdua jadi makanan anjing malam ini juga. Tawa para tamu VIP pecah menggelegar semakin keras memenuhi ruangan, menertawakan penderitaan dan kehinaan mutlak yang sedang dipertontonkan di depan mata mereka. Ratih langsung jatuh berlutut hingga lutut rentanya membentur lantai, memohon ampun dengan air mata yang menderas tiada henti, mengiba agar dirinya saja yang membersihkan kotoran itu dan membiarkan Arya pergi. Namun Arya, sang raja penguasa yang sesungguhnya dari gedung pencakar langit bernilai triliunan ini, perlahan mengangkat sebelah tangannya dan meletakkannya di bahu Ratih, memberikan isyarat getaran halus untuk menenangkan wanita tua itu. Di balik helaian poni kotornya, dada Arya bergemuruh luar biasa dahsyat. Amarahnya mendidih membakar seluruh pembuluh darahnya hingga nyaris merobek tulang rusuknya. Ia bisa saja bangkit berdiri, mencekik leher Hendra detik ini juga, dan mengakhiri sandiwara memuakan ini selamanya. Namun bayangan pendaran magis kancil emas di hutan larangan berkelebat menampar kesadarannya, mengingatkannya bahwa pembalasan yang sejati membutuhkan kesabaran yang melampaui batas nalar manusiawi. Dengan rahang terkunci rapat hingga otot wajahnya berkedut keras menahan sakit, Arya Dananjaya menurunkan egonya hingga menyentuh dasar bumi yang terdalam. Sang triliuner itu perlahan menjatuhkan dirinya bersimpuh ke lantai marmer yang sedingin es. Diiringi siulan merendahkan dan lemparan kacang sisa dari para tamu mabuk yang bertepuk tangan,
Arya mulai merangkak selangkah demi selangkah bagai seekor binatang peliharaan menuju genangan muntahan berbau asam tersebut. Kedua tangannya yang dulu hanya menyentuh pena emas, kini harus meraup kotoran menjijikan itu, membiarkan cairan busuk merembes menjijikan ke sela-sela jarinya. Telinganya terus dibombardir tanpa ampun oleh caci maki dan hinaan Hendra yang berdiri mengangkang sombong di atas kepalanya. Saat ia mengusap lantai marmer itu dengan serbet kotornya, Arya diam-diam menengadah sepersekian inci, menatap tajam tepat ke arah pantulan bayangan Hendra di permukaan lantai yang mengilap. Tatapan matanya tidak lagi memancarkan kilat amarah, melainkan sebuah kengerian stoik yang absolut tak terbaca. Sebuah janji suci tak terucapkan, bahwa setiap tetes kotoran yang ia sentuh malam ini, akan dibayar tuntas dengan hancurnya seluruh garis keturunan Hendra Kusuma ke dasar neraka saat takdir akhirnya menjemput sang tiran. Pagi buta belum sepenuhnya mengusir pekatnya malam ketika udara di dalam lobi megah Dananjaya Empire masih terasa sekental racun. Sisa-sisa pesta hedonis semalam telah mengubah lantai marmer Carrara bernilai miliaran rupiah itu menjadi tong sampah raksasa yang luar biasa menjijikan. Pecahan gelas kristal berserakan di bawah pilar-pilar beton. Noda anggur merah impor mengering menyerupai bercak darah di atas karpet Persia, dan aroma tajam alkohol murahan bercampur muntahan mengalahkan wangi pengharum ruangan sentral. Di tengah kekacauan yang menyayat hati itu, Ratih memaksakan kedua kakinya yang membengkak hebat untuk terus melangkah. Tangannya yang keriput dan gemetar nyaris tak sanggup lagi mencengkeram gagang pel kayu yang terasa semakin berat. Keringat dingin sebesar biji jagung terus menetes dari pelipisnya, mengalir membasahi seragam birunya yang kian memudar. Wanita parubaya berhati malaikat itu telah bekerja non-stop selama lebih dari 20 jam tanpa jeda, memaksakan batas fisik rentannya demi membersihkan kotoran para penguasa serakah yang tak memiliki nurani. Tepat di sebelah Ratih, berlutut memunguti sisa-sisa puntung rokok dan kulit kacang dengan tangan kosong, Arya Dananjaya mematungkan perasaannya rapat-rapat. Sang naga yang tertidur itu merasakan sendi-sendinya berderak ngilu akibat posisi jongkok yang terlalu lama, terlebih luka-luka dalam sisa jatuh dari tebing hutan larangan masih berdenyut menyiksa setiap kali ia menarik napas. Jemari kasarnya yang tebal oleh kotoran hitam terus bergerak mekanis, memungut sampah-sampah kecil yang terlewat oleh sapu Ratih. Mata tajamnya yang tersembunyi di balik gumpalan rambut lengket diam-diam terus memperhatikan Ratih. Hati Arya bergemuruh hebat menahan perih melihat betapa pucatnya wajah wanita yang menyelamatkannya itu. Setiap hela napas Ratih yang tersengal terdengar bagai sayatan sembilu di telinga Arya. Ia, sang triliuner pemilik sah gedung raksasa ini, harus menelan ludah kepahitan yang amat pekat, membiarkan orang yang tulus padanya menderita di bawah atap kerajaannya sendiri demi menjaga sebuah skenario besar pembalasan dendam yang tengah ia rajut dalam kebisuan absolut. Dentang tajam dari pintu lift VIP berlapis emas murni tiba-tiba memecah keheningan lobi yang mencekam. Langkah sepatu pantofel kulit buaya yang sangat angkuh bergema memantul di dinding pualam, diiringi kepulan asap cerutu Kuba yang langsung merusak sirkulasi udara pagi. Hendra Kusuma melangkah keluar dengan postur mendongak menantang langit. Jas desainer sutra hitam membalut tubuhnya. Namun tak ada satupun wewangian parfum maskulin berharga puluhan juta dari tubuhnya yang mampu menutupi bau busuk dari jiwanya yang korup. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam sebuah gelas kristal berisi sisa whisky mahal yang usianya lebih tua dari usia kerjanya di perusahaan ini. Matanya yang merah karena kurang tidur dan efek alkohol sisa semalam menyapu liar ke seluruh penjuru lobi, mencari-cari kesalahan sekecil apapun untuk memuaskan hasrat tiraninya yang kian tak terkendali. Pandangan bengis itu akhirnya terkunci pada dua sosok manusia berpakaian lusuh yang masih berkutat di sudut ruangan. Heh, babi-babi pemalas. Apa yang kalian lakukan dari semalam sampai lobi kebanggaanku ini masih terlihat seperti kandang sapi? Suara bariton Hendra meledak bagai petir di siang bolong. Suaranya bergesekan kasar mengoyak gendang telinga siapapun yang mendengarnya. Ia melangkah lebar dengan rahang mengeras, menghentakkan ujung sepatunya dengan sengaja ke ember air sabun milik Ratih, hingga tumpah membanjiri lantai yang baru saja separuh dikeringkan. Hendra menatap jijik arah Ratih yang seketika gemetar ketakutan, dan langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kau pikir gedung miliaran ini tempat penampungan panti jompo? Hah? Nenek peot? Aku menggaji lu pakai uang, bukan pakai daun. Kalau sampai jam 8 pagi lantai ini belum bisa memantulkan bayangan wajah tampanku, aku bersumpah akan menendang lu ke jalanan tanpa sisa gaji sepeser pun, lalu memastikan anak cucumu mati kelaparan di got. Air mata Ratih langsung tumpah tak tertahankan membasahi pipinya yang keriput. Dengan lutut bergetar hebat, wanita tua itu buru-buru membungkuk meraih kain pel basah,
mencoba meminta maaf dengan suara yang sangat parau dan terputus-putus, memohon belas kasihan sang CEO palsu agar tidak memecatnya. Namun, sebelum tangan keriput Rati sempat menyentuh lantai, sebuah tangan kasar dan berlumpur menahan bahunya dengan sangat lembut. Arya, yang sedari tadi menunduk di dekat kaki Ratih, perlahan menggeser tubuh bungkuknya untuk menutupi Ratih dari pandangan Hendra. Ia sengaja memposisikan dirinya sebagai tameng, mengangkat wajahnya yang tertutup rambut dekil hanya beberapa sentimeter, lalu mengeluarkan erangan parau tak bermakna dari tenggorokannya. Sebuah gestur memelas dari seorang gembel bisu yang mencoba mengambil alih kemarahan sang penguasa, mengorbankan dirinya sendiri agar malaikat penolongnya tak lagi dihina. Melihat keberanian menjijikan dari sang gembel, urat-urat tebal di pelipis Hendra seketika menonjol keluar karena murka yang tak tertahankan. Tawa sarkasnya meledak melengking memantul di dinding kaca lobi. Ia menatap Arya seolah menatap gumpalan kotoran anjing yang menempel di telapak sepatunya. Oh, jadi anjing kudisan ini mau sok jadi pahlawan? Kuman bisu bau bangkai yang bahkan gak pantas bernapas di udara yang sama denganku, berani menatap sepatuku? Desis Hendra dengan ludah yang terpercik dari mulutnya. Tanpa ragu sedetik pun, Hendra membalikan gelas kristal di tangannya. Cairan whisky mahal berwarna keemasan itu tumpah sepenuhnya, mengguyur deras tepat di atas kepala Arya. Cairan beralkohol tinggi itu mengalir membasahi rambut gondrongnya yang menggumpal, merembes melewati dahi, dan masuk ke pelupuk matanya. Sensasi terbakar yang amat perih seketika menyengat bola mata Arya, disusul rasa dingin membekukan yang merayap turun ke leher dan dada kasarnya. Aroma tajam alkohol bercampur dengan bau lumpur di tubuhnya, menciptakan kombinasi bau yang membuat Ratih memekik tertahan sambil menutup mulutnya. Minum itu, dasar lintah kotor. Itu adalah cairan paling mahal yang pernah menyentuh kulit miskinmu seumur hidupmu yang menyedihkan. Makian Hendra semakin menjadi-jadi. Ia bahkan dengan sengaja menendang pelan bahu Arya menggunakan ujung pantofelnya, sebuah sentuhan merendahkan yang dirancang untuk memecahkan sisa-sisa harga diri lawannya. Jilat sisa tetesannya di lantai itu sekarang juga. Dan ingat baik-baik, di kerajaan Dananjaya Empire ini, nyawa lu berdua lebih murah dari harga sebotol minuman kerasku. Kalau kalian berani membuat satu kesalahan kecil lagi, gue akan pastikan kalian berdua membusuk di penjara atas tuduhan mencuri aset perusahaanku. Setelah melontarkan ancaman mematikan itu, Hendra berbalik dengan angkuh, melangkah menjauh menuju pintu keluar VIP dengan seringai puas kemenangan, merasa telah menaklukkan dunia dengan menginjak-injak manusia-manusia tak berdaya. Di bawah guyuran alkohol yang mengering dan membuat matanya merah pada menahan perih, Arya Dananjaya tidak bergerak 1 sentimeter pun. Dadanya naik turun dengan tempo yang sangat lambat namun menyimpan tenaga hidrolik yang sanggup meremukkan baja. Tangannya yang terkepal erat di atas lantai marmer mencengkeram, hingga kuku-kukunya memutih menembus daki. Badai amarah yang meledak-ledak di dalam sanubarinya nyaris tak terbendung. Bayangan mencekik leher Hendra dan mematahkan tulang leher tiran itu melintas jelas di benaknya. Namun, di tengah kepungan rasa sakit dan kehinaan mutlak yang merobek-robek harga dirinya itu, bayangan pendaran cahaya keemasan dari kancil ajaib perlahan menenangkan detak jantungnya yang memburu. Kesabaran level dewa kembali mengambil alih kesadarannya secara mutlak. Ia membiarkan whisky mahal itu menetes dari dagunya, meresapi setiap detik penghinaan ini sebagai bahan bakar nuklir untuk momen ledakan akhirnya. Dalam kebisuan yang menggema jauh melampaui suara teriakan manapun, sang penguasa asli Dananjaya Empire itu mengunci sumpah darahnya. Hendra Kusuma baru saja menggali kuburannya sendiri terlampau dalam, dan saat waktunya tiba, Arya tidak akan membiarkan ada satupun celah bagi pengkhianat itu untuk melihat cahaya matahari lagi. Aula pertemuan VIP di lantai 50 Dananjaya Empire disulap menjadi panggung pameran kesombongan yang paling memuakan sepanjang sejarah berdirinya perusahaan tersebut. Karpet merah berbahan beludru Persia yang ditenun dengan benang emas membentang dari ambang pintu mahoni berlapis ukiran klasik, hingga ke atas mimbar utama. Lampu gantung kristal bohemian raksasa memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, memantul angkuh pada deretan meja bundar berlapis taplak sutra putih murni. Hari ini adalah penentuan nasib, hari di mana rapat umum pemegang saham, RUPS, darurat digelar untuk secara aklamasi mengangkat Hendra Kusuma sebagai pemegang kendali tunggal kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah ini. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat pengap oleh perpaduan ratusan jenis parfum mahal dari para miliarder, investor asing, dan direktur korup yang berkumpul dengan seringai serakah, menanti percikan dividen dari tiran baru yang bersiap naik tahta.
Tidak ada satupun dari mereka yang peduli bahwa fondasi kekayaan yang sedang mereka perebutkan ini dibangun di atas genangan darah dan pengkhianatan keji di dasar jurang hutan larangan. Di sudut paling redup, bersembunyi di balik bayang-bayang pilar marmer Tuscan raksasa dekat jalur evakuasi Katring, Arya Dananjaya berdiri mematung bagai arca penderitaan abadi. Pakaian compang-campingnya yang berbau seperti perpaduan lumpur rawa busuk dan asam lambung terasa semakin menempel ketat di kulitnya yang berkeringat dingin. Tubuhnya bergetar pelan, bukan karena pendingin ruangan sentral yang diatur pada suhu maksimal, melainkan karena ia harus mengerahkan seluruh kekuatan batin dan fisik yang tersisa untuk menahan amarah yang meronta-ronta minta dilepaskan. Melalui celah poni rambutnya yang menggumpal penuh daki hitam, sepasang mata elangnya mengunci tajam sosok Hendra Kusuma yang sedang berdiri di atas podium. Mantan tangan kanannya itu tampak luar biasa angkuh dalam balutan setelan jas bespoke buatan penjahit legendaris London, memamerkan senyum palsu yang memuakkan ke arah para kamera wartawan bisnis yang sengaja diundang untuk mengabadikan momen kemenangannya. Namun, kesempurnaan panggung sandiwara Hendra seketika terganggu oleh sebuah pemandangan kecil yang merusak estetika visualnya. Tepat di ujung karpet merah, dekat dengan pintu masuk utama yang harus selalu steril, Ratih tengah membungkuk dengan susah payah menyeka noda tumpahan kopi kental menggunakan kain pelnya yang usang. Wanita parubaya berhati malaikat itu tampak sangat kepayahan. Napasnya tersengal-sengal memburu hingga dadanya naik turun dengan ritme yang menyakitkan. Tulang-tulangnya yang renta dipaksa bekerja tanpa ampun oleh sistem manajemen baru yang sengaja menyiksa para pekerja kelas bawah. Melihat keberadaan orang tak berpunya yang merusak pemandangan di hari penobatannya, sebersit kilat kelicikan iblis melintas cepat di mata Hendra. Sang tiran tidak hanya ingin mengusir wanita tua itu, ia menginginkan sebuah pertunjukan kekuasaan absolut yang akan menanamkan teror di hati seluruh karyawannya. Dengan langkah mengendap yang tertutupi oleh gemuruh tepuk tangan para pemegang saham, Hendra berjalan menyamping, melepas jam tangan Rolex bertahtakan berlian biru senilai 5 miliar rupiah dari pergelangan tangan kirinya, dan dengan gerakan secepat kilat menjatuhkannya ke dalam kantong sampah di atas troli kebersihan milik Ratih yang sedang membelakanginya. Sandiwara keji itu pun dimulai. Tepat ketika Ratih baru saja hendak memutar trolinya untuk menyingkir dari area VVIP, Hendra tiba-tiba menghentikan langkahnya dan memukul meja podium dengan telapak tangannya hingga menghasilkan dentuman keras yang mengagetkan seluruh hadirin. Ruangan raksasa itu mendadak hening mencekam. Musik instrumental klasik yang mengalun dari kelompok pemusik simfoni di sudut ruangan dihentikan secara paksa. Dengan wajah yang dibuat-buat merah pada menahan kepanikan artifisial, Hendra mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi ke udara, memamerkan pergelangan tangannya yang kini kosong melompong. Ia mengklaim dengan nada bariton yang bergetar penuh kemarahan bahwa jam tangan pusaka warisan keluarganya, sebuah mahakarya horologi tak ternilai yang selalu menjadi jimat keberuntungannya, baru saja lenyap dari tangannya hanya dalam hitungan detik saat ia berjalan melewati pintu masuk utama menuju podium. Pasukan keamanan elit berpakaian seragam hitam pekat seketika menyebar bagai anjing pelacak yang kelaparan, menutup paksa seluruh akses pintu keluar aula pertemuan. Suasana berubah menjadi lautan bisik-bisik penuh kepanikan dan rasa curiga di antara para tamu undangan kelas atas. Hendra, dengan seringai iblis yang tersembunyi di balik ekspresi marah palsunya, perlahan menuruni anak tangga podium dan melangkah lurus dengan tatapan membunuh ke arah sudut pintu utama. Jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas menunjuk tajam tepat ke arah wajah Ratih yang seketika memucat pasi bagai mayat hidup. Tanpa menunggu perintah lanjutan, dua orang satpam gempal langsung menerjang maju, mencengkeram kasar kedua lengan kecil Ratih hingga wanita parubaya itu memeki kesakitan. Mereka menendang troli kebersihannya hingga terguling, menumpahkan segala macam sampah, botol kosong, dan sisa makanan ke atas karpet merah yang suci. Dan di antara tumpukan kotoran yang berhamburan menjijikan itu, kilau berlian biru dari jam tangan Rolex milik Hendra memantulkan cahaya lampu gantung, menjadi bukti memberatkan yang sepenuhnya direkayasa dengan sempurna. Tarikan napas kaget dan gumaman jijik serentak menggema dari bibir ratusan miliarder yang hadir. Hendra melangkah semakin dekat, ujung sepatu pantofelnya dengan sengaja menginjak jari-jari tangan Ratih yang sedang berusaha memunguti sampahnya di lantai, membuat wanita tua itu menjerit tertahan menahan ngilu yang meremukan tulang. Makian Hendra meledak menggelegar ke seluruh penjuru ruangan, mengoyak habis sisa-sisa harga diri Ratih di depan ratusan pasang mata yang memandang hina. Ia membentak tanpa ampun menyebut Ratih sebagai lintah kotor pemakan bangkai yang darah miskinnya membuat karpet miliaran itu najis. Hendra meludah tepat di hadapan Ratih, membentak dengan suaranya yang dipenuhi arogansi absolut dan mematikan segala bentuk simpati manusiawi,
memaksa wanita tua yang ia sebut babu itu untuk menjilat ludahnya di lantai sebagai bentuk hukuman sebelum membusuk menjadi pupuk di selokan penjara paling gelap. Air mata Ratih tumpah menderas sebagai bendungan yang pecah, membasahi kerutan di pipinya yang menua dan berjatuhan mengenai ujung sepatu Hendra. Dengan lutut gemetar dan tubuh yang merosot lunglai ke atas lantai marmer, wanita malang itu mengatupkan kedua tangannya tinggi-tinggi, memohon ampun dengan suara serak yang putus asa. Ia bersumpah demi nama Tuhan dan almarhum putranya bahwa ia sama sekali tidak pernah menyentuh apalagi mencuri barang mewah tersebut. Merintih mengiba bahwa jangankan untuk mencuri jam tangan berlian, untuk membeli sebutir telur rebus pun ia harus menguras keringat hingga berdarah-darah. Namun, tangisan keputusasaan itu hanya dibalas dengan tatapan dingin dan dengusan tawa meremehkan dari para pemegang saham yang memandang tragedi itu tak lebih dari sekadar hiburan kecil pengelar rapat mereka yang membosankan. Bagi mereka, nyawa seorang petugas kebersihan tidak lebih berharga dari selembar tisu toilet bekas. Di sudut kegelapannya, Arya Dananjaya merasakan urat-urat nadi di leher dan pelipisnya menonjol keras nyaris pecah menahan tekanan darah yang meroket hingga batas stroke. Rahangnya terkunci begitu erat hingga giginya menggesek gusi dan menciptakan rasa anyir darah segar di dalam rongga mulutnya sendiri. Jemari kasarnya yang penuh luka mencengkeram dinding marmer, hingga kuku-kukunya retak dan berdarah. Insting purbanya sebagai sang kaisar berteriak kencang menyuruhnya untuk berlari ke depan, mencekik batang leher Hendra, dan mematahkan tulang punggung pengkhianat itu tepat di depan mata para tamunya. Namun, di tengah badai emosi yang nyaris menghancurkan akal sehatnya itu, kilatan cahaya lembut keemasan dari kancil ajaib di hutan larangan kembali berkelebat di pelupuk matanya. Suara agung tak kasat mata itu mengingatkannya kembali. Sang tiran belum mencapai puncak absolut kesombongannya. Akta pengalihan aset itu belum ditandatanganinya. Membongkar identitas sekarang hanya akan membuat Hendra masuk penjara biasa. Namun menunggu hingga detik krusial akan memastikan pria bajingan itu hancur berkeping-keping tanpa sisa dari muka bumi. Dengan pengorbanan batin yang luar biasa menyiksa, Arya mengambil keputusan yang paling gila dalam hidupnya. Ia mematikan insting membunuhnya, menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan kilat api di matanya, dan mulai menyeret kaki kirinya melangkah keluar dari balik bayang-bayang pilar. Berjalan pincang dengan postur membungkuk yang luar biasa menyedihkan, sang gembel bisu itu menerobos barikade para tamu VVIP yang serentak menutup hidung karena bau busuk yang menyengat paru-paru mereka. Arya menjatuhkan dirinya tepat di sebelah Ratih yang terseduh-seduh, memeluk tubuh gemetar wanita tua itu untuk melindunginya dari tendangan sepatu Hendra. Arya mengangkat tangannya, menunjuk dadanya sendiri dengan jari bergetar, lalu mengeluarkan erangan parau dan rengekan menyedihkan, seolah menegaskan dalam kebisuan mutlaknya bahwa dialah yang mencuri jam tangan itu, mengorbankan dirinya sendiri menjadi tameng hidup demi menyelamatkan sang malaikat penolongnya dari amukan tiran yang tak kenal ampun. Keheningan yang menggigit tulang seketika merampas oksigen dari dalam aula pertemuan VVIP itu ketika sosok kumal Arya, yang menebarkan aroma menyengat layaknya bangkai yang membusuk, tiba-tiba menerobos masuk dan mengorbankan dirinya. Ratusan pasang mata milik para elit konglomerat membelalak lebar, menatap jijik campur takjub pada pemandangan absurd di hadapan mereka. Seorang gelandangan bisu yang tubuhnya dipenuhi daki dan lumpur hitam, memeluk erat seorang petugas kebersihan tua, mengerang-ngerang merana sambil menepuk dadanya sendiri. Di balik rambutnya yang lengket dan menutupi sebagian wajahnya, napas Arya memburu, mengendalikan setiap serat ototnya yang menjerit ingin memberontak. Ratih menangis sejadi-jadinya, menggelengkan kepalanya dengan histeris sambil memegangi lengan kasar Arya, menolak pengorbanan gila dari pria yang ia tahu tidak mungkin mencuri sebutir debu pun dari ruangan ini. Namun Hendra Kusuma, sang tiran yang sedang menikmati puncak adrenalin kekuasaannya, justru melihat panggung sandiwaranya berubah menjadi mahakarya komedi yang sangat memuaskan ego iblisnya. Tawa bariton Hendra meledak memecah kesunyian, menggema kejam memantul di dinding-dinding pualam, seolah ia baru saja menemukan mainan baru yang sangat mengasyikkan untuk disiksa. Ya Tuhan, lihatlah pemandangan menjijikan ini, Tuan dan Nyonya sekalian. Seru Hendra dengan nada teatrikal yang luar biasa sarkas, merentangkan kedua tangannya ke arah para tamu undangan seolah sedang mempresentasikan sebuah sirkus hewan peliharaan. Ia melangkah perlahan mengelilingi Arya dan Ratih yang bersimpuh di atas karpet merah, menatap mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan rasa mual yang sengaja dibuat-buat. Seekor anjing kudisan tak bersuara mencoba menjadi pahlawan kesiangan untuk menyelamatkan babi tua pemakan bangkai. Pantas saja bau busuk di ruangan ini tidak mau hilang. Ternyata dua pencuri rendahan ini telah bersekongkol mengotori udaraku yang berharga. Tanpa memberikan aba-aba lebih lanjut, Hendra menjentikan jarinya ke arah udara.
Pasukan keamanan yang tadinya mematung langsung bergerak secepat kilat. Dua lengan kekar mencengkeram kasar bahu Arya, menariknya lepas dari Ratih dengan paksaan brutal hingga kemeja gombalnya berbunyi robek. Luka-luka di punggung Arya akibat ranting berduri hutan larangan yang belum sepenuhnya sembuh kembali terbuka, memaksakan rasa perih yang luar biasa menyengat hingga membuat pandangannya memutih sesaat. Namun siksaan fisik itu belumlah menyentuh dasar dari jurang penghinaan yang telah disiapkan Hendra. Dengan tatapan mata menyala penuh kebencian dan hasrat mendominasi, Hendra memerintahkan para pengawalnya untuk menundukkan sang gembel. Detik berikutnya, sebuah hantaman keras dari lutut salah satu pengawal mendarat telak di tulang rusuk belakang Arya, memaksanya jatuh tertelungkup menghantam kerasnya lantai marmer Carrara. Sebelum Arya sanggup menarik napas untuk mengisi paru-parunya yang tergencet, Hendra melangkah maju dan dengan sengaja mendaratkan sol sepatu pantofel kulit buayanya tepat di atas pelipis dan sisi kepala Arya. Hendra menekan sepatu mahalnya itu dengan kekuatan penuh, menginjak kepala sang triliuner asli dan menjepit wajahnya ke permukaan lantai es yang membeku. Udara dingin dari marmer itu menusuk pori-pori wajah Arya, sementara tekanan tajam dari hak sepatu Hendra menciptakan bunyi gemeretak halus di rahangnya. Rasa ngilu yang luar biasa menjalar dari leher hingga ke sumsum tulang belakangnya. Namun yang jauh lebih menghancurkan adalah rasa sakit dari harga dirinya yang dikoyak-koyak tanpa ampun di depan ratusan bawahannya sendiri. "Dengarkan aku baik-baik, kau kuman penyakitan," desis Hendra. Suaranya kini merendah menjadi bisikan ular berbisa yang dipenuhi ancaman mematikan, sengaja mendekatkan wajahnya agar hanya mereka berdua dan Ratih yang bisa mendengarnya. Ujung sepatunya semakin menekan kuat kepala Arya, hingga tulang pipinya bergesekan kasar dengan lantai marmer yang mengilap. "Kau pikir tindakan kepahlawanan bodohmu ini bisa menyelamatkan nyawa kalian? Di mataku, kalian berdua tak lebih berharga dari belatung di dasar got. Aku bisa saja mengirim kalian berdua ke sel isolasi tergelap malam ini juga, dan tak ada satupun manusia di dunia ini yang akan peduli." Hendra kemudian menoleh ke arah troli sampah yang terguling. Matanya menangkap sepotong roti sisa yang sudah berjamur hijau, terendam dalam genangan air pel kotor yang menghitam. Dengan seringai bengis yang mencerminkan kekosongan nuraninya, Hendra menendang potongan roti busuk itu hingga meluncur dan berhenti tepat di depan hidung Arya yang masih terinjak di lantai. Aroma asam ragi yang membusuk langsung menyengat indera penciuman Arya. "Tapi aku sedang berbaik hati hari ini. Jika kau ingin babu tua ini selamat dari jeruji besi, makan roti sampah itu sekarang juga. Jilat lantai ini, kunyah kotoran itu seperti anjing liar kelaparan, dan aku mungkin akan melepaskan sisa nyawa hina kalian berdua." Tangisan histeris Ratih meledak menggema ke seluruh penjuru aula. Wanita parubaya itu bersujud menyentuh kaki Hendra, merintih memohon agar dirinya saja yang dihukum asalkan gembel cacat tak berdosa itu dilepaskan. Ratih memohon dengan sangat menyayat hati, suaranya parau kehabisan napas, namun para tamu VIP di belakang Hendra hanya tertawa kecil, menikmati pertunjukan kekuasaan absolut itu sambil menyesap anggur merah di gelas kristal mereka. Bagi Arya Dananjaya, waktu seakan berhenti berdetak. Di bawah himpitan sepatu sang pengkhianat, seluruh alam semestanya menyusut pada sepotong roti busuk di depan matanya. Darahnya mendidih hingga suhu maksimal. Naga raksasa di dalam jiwanya meronta-ronta ganas, berteriak untuk bangkit dan mencabik-cabik leher Hendra detik itu juga. Ia hanya butuh 1 detik untuk mematahkan kaki Hendra yang menginjaknya dan membalikan keadaan. Namun, di batas antara kewarasan dan kegilaan itu, sentuhan magis kancil emas kembali meresap ke dalam batinnya. Kesabaran itu bukanlah kelemahan, melainkan senjata pemusnah massal yang sedang mengisi daya. Dengan rahang yang gemetar hebat hingga otot-otot di lehernya menonjol keras menyerupai kawat baja, Arya Dananjaya memaksa tangannya yang berlumpur untuk bergerak. Perlahan, dengan gerakan mekanis yang menembus batas kesabaran manusia, ia meraih potongan roti berjamur yang basah oleh air pel itu. Menelan seluruh harga diri, ego, dan miliaran dolar kekayaannya ke dalam palung ketiadaan, ia memasukkan roti busuk itu ke dalam mulutnya. Rasa asam, pahit, dan tekstur berpasir dari lumpur langsung memenuhi rongga mulutnya, memicu reaksi muntah yang luar biasa kuat, namun ia mengunyahnya. Ia menelannya bulat-bulat diiringi derai tawa menggema dari Hendra Kusuma dan ratusan miliarder serakah di ruangan itu. Saat roti busuk itu melewati tenggorokannya, Arya menutup kedua matanya yang memerah padam. Di dasar titik nadir yang paling hina ini, di dalam jurang penderitaan yang tak terbayangkan oleh akal manusia, sang kaisar bayangan telah menyerap seluruh energi kegelapan yang ia butuhkan.
Sumpah darahnya telah mencapai batas paripurna. Kini, tak akan ada lagi ampunan. Tidak akan ada lagi negosiasi. Saat Hendra melangkah kembali ke atas podium untuk menandatangani akta kekuasaannya, badai kehancuran telah siap dilepaskan secara mutlak. Tawa kemenangan yang menggema di aula VVIP lantai 50 itu perlahan mereda, digantikan oleh simfoni dentingan gelas kristal dan tepuk tangan meriah yang mengiringi langkah gontai Hendra Kusuma kembali menuju mimbar utama. Sang tiran baru telah menuntaskan pertunjukan penyiksaan fisiknya dengan tingkat kepuasan iblis yang meluap-luap hingga meresap ke setiap pori-pori kulitnya. Di atas podium berukir kayu mahoni yang dipoles mengilap itu, telah terbentang luas sebuah dokumen legal bersampul kulit hitam pekat. Dokumen itu adalah akta pengalihan aset total, lembaran laknat yang hanya tinggal menunggu satu goresan tinta untuk secara sah menghapus nama besar Arya Dananjaya dari peta sejarah, sekaligus menobatkan Hendra sebagai penguasa tunggal kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah ini. Udara di dalam ruangan raksasa tersebut terasa semakin pekat dan menyesakan dada oleh hawa keserakahan manusia yang membusuk dari ratusan miliarder yang hadir. Namun, tak seorang pun dari para lintah darat berdasi sutra itu menyadari bahwa di luar dinding kaca safir gedung pencakar langit tersebut, langit ibu kota tiba-tiba berubah wujud secara dramatis, seolah merespons secara langsung penderitaan sang kaisar sejati yang baru saja menelan kotoran demi mempertahankan nyawa seorang manusia tak bersalah. Awan cumulonimbus hitam pekat bergulung-gulung meraksasa di angkasa, menelan sisa cahaya sore mentari dengan kecepatan yang sangat tidak wajar, mengubah suasana sore hari di ibu kota menjadi segelap malam gulita di pedalaman hutan larangan. Petir menyambar ganas membelah cakrawala dalam formasi jaring laba-laba raksasa, tanpa didahului setetes pun rintik hujan. Getarannya menghantam kaca anti-peluru Dananjaya Empire bertubi-tubi, hingga menciptakan resonansi dengungan bas yang membuat bulu kuduk para hadirin berdiri tegak. Suhu sirkulasi udara sentral di dalam aula VVIP mendadak anjlok drastis melampaui batas kewajaran mesin penyejuk ruangan, menghembuskan hawa dingin beku yang anehnya membawa aroma samar belerang tajam dan dedaunan mati yang basah, aroma murni dari dasar jurang beracun tempat tragedi pengkhianatan itu bermula. Lampu gantung kristal bohemian raksasa yang sedari tadi memancarkan cahaya keemasan hangat tiba-tiba berkedip redup, memancarkan bias bayangan memanjang yang menyerupai siluet sulur-sulur akar pohon purba yang merayap agresif di sepanjang karpet merah. Alam semesta rupanya sedang memanifestasikan kemurkaannya yang tertahan, menghantarkan kutukan tak kasat mata dari sang kancil ajaib untuk mengepung rapat istana beton yang telah dikotori oleh dosa kesombongan tak termaafkan tersebut. Hendra, yang kesadaran akal sehatnya telah sepenuhnya dibutakan oleh arogansi absolut dan sisa alkohol yang mendidih di darahnya, sama sekali tidak mengindahkan peringatan mematikan dari anomali cuaca tersebut. Pria pengkhianat itu justru menengadahkan wajahnya dengan mata terpejam, menghirup udara dingin beraroma mistis itu dalam-dalam seolah itu adalah napas pertama dari kehidupan kekalnya sebagai dewa penguasa dunia. Dengan senyum sinis yang mengukir garis-garis keriput kelicikan di wajahnya, ia mengambil pena emas bertahtakan berlian dari dalam kotak bludru merah. Ia mengetuk-ngetukkan ujung tajam pena mahal itu ke atas permukaan lembaran akta, menikmati setiap detik ketegangan yang mendebarkan urat nadinya. Suaranya menggema lantang menguasai ruangan yang meremang, menyatakan dengan pongah bahwa badai di luar sana adalah tarian penyambutan dari alam semesta untuk merayakan kelahiran kaisar bisnis yang baru, dan dengan satu tanda tangan ini, era kelemahan Arya Dananjaya akan terkubur selamanya bersama tulang belulangnya yang telah membusuk menjadi pupuk di dasar jurang antah berantah. Para pemegang saham yang tadinya saling berbisik gelisah karena hawa dingin mistis itu segera kembali tertawa menjilat, serentak mengangkat gelas sampanye impor mereka tinggi-tinggi untuk bersulang memuja sang tiran yang sedang dimabuk tahta. Sementara itu, jauh di sudut ruangan yang tertutup pekatnya bayang-bayang pilar raksasa, Arya Dananjaya masih terkapar diam di atas permukaan marmer sedingin es. Lambungnya sempat menolak keras gigitan roti busuk berjamur hijau bercampur air pel kotor yang baru saja ia paksa masuk ke tenggorokannya, menciptakan rasa mual dan perih luar biasa yang melilit ususnya bagai diremas oleh sepasang tangan besi raksasa. Keringat dingin bercampur kotoran menetes deras dari pelipisnya. Namun, detik demi detik menegangkan itu berlalu. Alih-alih muntah hebat atau meregang nyawa karena infeksi keracunan bakteri mematikan, sebuah keajaiban yang melampaui batasan logika sains dan medis kembali bekerja menyusup di dalam aliran darahnya. Pendaran energi keemasan yang tak kasat mata tiba-tiba mengalir lembut dari pusat ulu hatinya, menetralisir setiap sel racun menjijikan itu seketika, persis seperti sensasi magis ketika lidah kancil emas menyapu luka menganga di dadanya di tengah hutan larangan. Energi purba suci yang dahsyat itu kini menyatu sempurna dengan badai amarahnya yang telah mengkristal sekeras berlian hitam, menyuntikkan kekuatan hidrolik tanpa batas ke dalam tulang belulangnya yang lelah dan patah arang.
Kesadarannya yang sempat meredup oleh rasa sakit kini menyala terang benderang, menajam luar biasa sekelas bilah pedang samurai legendaris yang baru saja ditarik dari sarungnya setelah bertahun-tahun tersembunyi. Waktu penantiannya dalam penyiksaan yang hina telah usai. Sumpah darah yang ia ikrarkan di dasar jurang beracun itu kini menuntut pelunasan mutlak tanpa ada diskon belas kasihan sedikitpun. Dengan kedua telapak tangan kasar yang berpijak kokoh mencengkeram lantai marmer, Arya perlahan mendorong tubuh ringkihnya bangkit berdiri menembus gravitasi penderitaannya. Gerakan fisiknya sama sekali tidak lagi terseok-seok layaknya seorang gelandangan bisu yang cacat dan tak berdaya, melainkan syarat akan wibawa mematikan yang sangat purba, sebuah harisma absolut yang sanggup membungkam raungan singa jantan di padang gurun. Ratih, yang masih terisak-isak menahan perih di jari tangannya yang memar akibat injakan sepatu di sebelahnya, terkesiap mundur sambil menahan napas melihat perubahan drastis pada postur tubuh pria malang itu. Punggung yang tadinya bungkuk ketakutan tak berkutik itu kini tegak lurus menantang langit-langit aula. Perlahan namun mematikan, Arya mengangkat wajahnya yang berdebu, menyingkirkan gumpalan rambut kotor lengket yang selama berminggu-minggu ini menjadi tirai penyamarannya yang sempurna. Sorot matanya yang selama ini disembunyikan dalam tatapan kosong tak bernyawa, kini memancarkan kilat petir kemurkaan yang jauh lebih mengerikan dan membakar daripada badai guntur di luar sana. Tepat ketika lengan Hendra bergerak turun dan ujung pena emasnya tinggal berjarak 1 mm untuk mencium lembar akta putih tersebut, sebuah ledakan petir mahadahsyat menghantam penangkal petir di atap gedung dengan dentuman yang meremukkan telinga, membuat seluruh lampu aula mati total selama 3 detik yang terasa seperti keabadian. Di tengah gulita malam tiruan yang mencekam dan mematikan itulah, aura sang kaisar sejati mengembang tak terbendung menyelimuti seluruh oksigen di ruangan, bersiap untuk merobek ilusi kekuasaan Hendra Kusuma hingga hancur berkeping-keping menjadi debu keputusasaan tak bersisa. 3 detik kegelapan absolut yang melanda aula VVIP lantai 50 itu terasa bagaikan keabadian yang mencekik dan mematikan. Dalam durasi yang teramat singkat tersebut, kepanikan massal meledak tanpa suara di antara lautan elit konglomerat. Aroma wangi parfum miliaran rupiah raib seketika, ditelan oleh bau pekat belerang mistis yang merembes gaib dari pori-pori dinding, mengundang hawa dingin yang membekukan darah di pembuluh nadi para penguasa serakah. Ketika sistem generator cadangan raksasa gedung itu akhirnya menyentak nyala, memuntahkan kembali pendaran cahaya keemasan dari lampu gantung kristal bohemian yang kini berkedip tidak stabil, atmosfer di dalam ruangan itu telah berubah total. Bukan lagi panggung kemenangan yang megah, melainkan sebuah arena eksekusi yang hanya tinggal menunggu jatuhnya bilah besi tajam. Hendra Kusuma, yang masih berdiri mematung di atas podium dengan pena emas menggantung kaku di udara, mengerjap-ngerjapkan matanya yang perih, berusaha menekan detak jantungnya yang mendadak berpacu liar tak terkendali menghantam tulang rusuknya. Rutukan kasar nyaris meluncur dari bibir sang tiran baru untuk memaki tim teknisi kelistrikan gedung, namun pita suaranya mendadak lumpuh total. Tatapan mata Hendra, yang sedari tadi dipenuhi arogansi tingkat dewa, kini terpaku ngeri ke arah ujung karpet merah di bawah mimbar. Sesosok manusia yang beberapa detik lalu masih ia injak-injak kepalanya bagai cacing tanah peliharaan, kini berdiri tegak menantang gravitasi bumi. Sang gembel bisu tidak lagi memiliki postur membungkuk yang menyedihkan dan penuh ketakutan. Punggung rentanya telah lurus sempurna, membusungkan dada dan memancarkan aura dominasi absolut yang begitu pekat dan menindas, seolah seluruh molekul oksigen di ruangan raksasa itu dipaksa berlutut mengelilinginya. Ratih, sang malaikat pembersih yang masih terduduk di lantai dengan tangan bengkak bergetar, menengadah menatap punggung pria berpakaian compang-camping itu dengan napas tertahan, merasakan gelombang energi perlindungan yang luar biasa hangat dan tak tertembus memancar dari sekujur tubuh sang gembel. Dengan ketenangan artifisial yang teramat mematikan, Arya Dananjaya melangkah satu tindak ke arah meja catering terdekat yang berantakan akibat insiden troli jatuh. Jemari kasarnya yang dipenuhi luka gores purba perlahan meraih sebuah teko kristal besar berisi air es murni pencuci mulut. Tanpa memedulikan tatapan ratusan pasang mata miliarder yang kini membelalak dalam kebingungan absolut, Arya mengangkat teko berat itu tinggi-tinggi dan mengguyurkan seluruh isinya tepat ke atas kepalanya sendiri. Air es itu mengalir deras dalam gerak lambat yang menghipnotis, meluruhkan kerak lumpur rawa yang mengering, menyapu sisa minuman keras berbau menjijikan, dan membasuh habis topeng kotoran yang selama berminggu-minggu memenjarakan identitas aslinya. Ia menyisir paksa rambut gondrongnya yang lepek ke belakang dengan jari-jarinya, menyingkap sebuah garis rahang bangsawan yang teramat tegas, tulang pipi aristokratis yang kokoh, dan yang paling mengerikan, sepasang mata elang pemangsa yang memancarkan kilat petir kemurkaan yang jauh lebih membakar daripada badai cumulonimbus di luar sana. Wajah Hendra Kusuma seketika berubah warna menjadi seputih kertas kafan basah.
Darah di seluruh tubuhnya seakan tersedot habis menembus dasar lantai marmer. Otot-otot di sekitar mulutnya berkedut liar menahan teror kognitif yang menolak mentah-mentah kenyataan di depan matanya. Logika warasnya berteriak histeris di dalam tempurung kepalanya, menegaskan bahwa pria yang menatapnya dengan tatapan maut itu telah mati membusuk di dasar jurang hutan larangan, tertembus racun belerang dan terkoyak hewan buas di tengah malam buta. Jari-jari Hendra yang menggenggam pena emas bertahtakan berlian itu bergetar begitu hebat hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba meyakinkan batinnya sendiri bahwa sosok tegap berlumur air di bawah sana hanyalah halusinasi gila akibat tekanan stres dan sisa alkohol berlebih. Dengan suara yang melengking sumbang, pecah, dan penuh keputusasaan, Hendra berteriak memerintahkan seluruh barisan pasukan keamanan untuk segera menembak mati gembel gila yang berani mengacaukan kesucian ritual penobatannya tersebut detik itu juga. Namun, sebelum satupun pengawal bayaran bertubuh kekar itu sempat mencabut pelatuk senjata dari sarungnya, sebuah ledakan fisik yang sangat nyata menghantam aula. Pintu ganda berbahan kayu mahoni solid setinggi 4 meter di ujung ruangan itu didobrak paksa dari luar dengan tenaga hidrolik yang meremukkan engsel bajanya hingga hancur berkeping-keping. Suara bantingan pintu yang menghantam dinding puala menggema bagai dentuman meriam perang, membuat para pemegang saham wanita menjerit histeris dan berlarian serabutan mencari perlindungan di bawah meja catering. Belasan anggota pasukan taktis kepolisian bersenjata laras panjang merangsek masuk dengan formasi tempur yang sangat brutal namun rapi, menyebar kilat mengamankan seluruh perimeter dan mengunci mati setiap rute pelarian sekecil lubang tikus. Tepat di tengah belahan barikade polisi berpakaian pelindung tersebut, melangkah sesosok pria paruh baya berjas abu-abu custom dengan wajah sedingin balok es batu. Ia adalah Hotma Siregar, kepala pengacara korporat paling ditakuti dan paling mahal di seluruh daratan Asia. Pria yang tangan kanannya menggenggam erat koper baja anti peluru berisi bukti-bukti forensik digital penyadapan dan penggelapan dana triliunan rupiah. Langkah sepatu pantofel sang pengacara legendaris itu bergerak tajam melintasi bentangan karpet merah, membelah lautan miliarder yang memucat pasi mematung dalam ketakutan. Hendra, yang melihat kedatangan tim legal elit pusat dari balik podiumnya, mencoba merangkai kembali sisa-sisa puing kesombongannya yang telah hancur. Ia membuka bibirnya yang kering kerontang, bersiap menyambut kedatangan sang pengacara dengan senyum paksaan, berasumsi gila bahwa mereka datang untuk mengesahkan akta kuasanya secara paripurna di depan hukum. Namun, pemandangan sedetik berikutnya sukses melumat habis sisa kewarasan sang tiran hingga tak tersisa menjadi debu jalanan. Hotma Siregar sama sekali tidak menoleh walau hanya 1 milimeter ke arah mimbar utama tempat Hendra berdiri. Sang dewa hukum bermulut pedas itu berjalan lurus menghampiri Arya yang masih berdiri tegap dengan pakaian gombal basah kuyup. Setibanya tepat 1 langkah di hadapan Arya, pria berjas mahal itu menempelkan kedua tangannya di sisi tubuh, merapatkan kakinya, lalu membungkukkan badannya dalam-dalam hingga membentuk sudut 90 derajat yang sangat sempurna. Sebuah penghormatan absolut tak tertandingi dari seorang kasta tertinggi kepada kaisar sejatinya yang baru saja bangkit kembali dari alam kematian. Keheningan yang mencekik tenggorokan kembali menyergap aula raksasa itu, merampas sisa napas para hadirin, hanya diselingi oleh isak tangis ratih yang luar biasa terguncang kebingungan dan gemertak gigi Hendra yang bergetar lepas kendali di atas mimbar. Perlahan namun pasti, Arya Dananjaya membuka bibirnya yang selama berminggu-minggu terkunci rapat dalam kebisuan yang menyiksa jiwa. Saat ia berbicara, suaranya tidak parau apalagi lemah layaknya seorang gelandangan pesakitan, melainkan menggelegar dahsyat dalam bariton berat yang memancarkan otoritas tingkat dewa, sebuah frekuensi suara yang sanggup meremukkan mental lawan hanya dalam hitungan detik. Mengabaikan ratusan pasang mata yang menatapnya penuh kengerian mistis, Arya menengadahkan wajah aristokratisnya, mengunci tatapan membunuhnya tepat ke manik mata Hendra yang kini menyusut penuh keputusasaan, dan dengan ketenangan badai ia mengucapkan kalimat yang menjadi belati pencabut nyawa bagi sang pengkhianat. Ia menyatakan bahwa Hendra terlalu cepat merayakan pesta kemenangan murahan di atas kuburannya yang kosong, dan menegaskan bahwa akta palsu di atas meja itu kini tak lebih berharga dari sekadar tisu toilet bekas, karena sang pemilik sah kerajaan ini telah kembali menjejakkan kaki untuk menagih seluruh hutang darah pengkhianatan itu malam ini juga, tanpa kenal kata ampun. Suara bariton yang menggelegar dari rongga dada Arya Dananjaya itu, menghantam gendang telinga Hendra Kusuma dengan daya hancur setara hantaman meteorit raksasa. Itu bukanlah erangan parau nan menyedihkan dari seorang gelandangan bisu yang cacat, melainkan frekuensi vokal kaisar yang sangat familiar, suara yang selama 15 tahun terakhir selalu membuat lutut Hendra gemetar patuh setiap kali menerima perintah harian di ruang direksi. Urat-urat nadi di leher sang tiran seketika membeku menjadi es.
Ia terhuyung mundur, hingga punggungnya menabrak layar proyektor raksasa di belakang podium dengan bunyi debuk yang keras. Matanya yang mendelik liar menatap horor sosok pria basah kuyup di ujung karpet merah sana. Rambut gondrong yang kini tersisir rapi ke belakang oleh guyuran air es itu, menyingkap sebuah garis rahang bangsawan yang kokoh dan luka goresan purba di pelipisnya. Bukti otentik yang selamat dari malam jahanam di hutan larangan. Napas Hendra tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan gaib berbau belerang yang mencekik batang lehernya dari dalam, mencegah suplai oksigen ke otaknya yang kini mengalami korsleting hebat akibat teror psikologis yang tak tertanggungkan. Hotma Siregar, sang pengacara legendaris berdasi abu-abu custom yang baru saja membungkuk hormat, kini melangkah maju dengan gerakan presisi tingkat militer. Mengabaikan ratusan triliuner yang masih mematung layaknya patung lilin murahan dengan mulut menganga, pengacara itu meletakkan koper baja anti peluru berlambang perisai emas di atas meja terdekat. Dengan dua bunyi klik logam yang sangat nyaring membelah keheningan mencekam aula, koper itu terbuka. Di dalamnya, terbaring sebuah perangkat pemindai biometrik portabel yang terhubung langsung melalui jaringan satelit independen milik Dananjaya Empire, sebuah sistem pertahanan lapis dewa yang hanya merespons satu pasang sidik jari dan DNA tunggal di muka bumi ini. Arya melangkah mendekat dengan wibawa mematikan. Langkah kaki telanjangnya yang berlumur sisa air es melintasi karpet merah itu terdengar jauh lebih menggentarkan daripada derap sepatu lars ribuan pasukan tempur yang siap membantai kota. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah Hendra yang kini mulai memekik tertahan dengan suara mengi seperti penderita asma akut, Arya meletakkan telapak tangannya yang kasar dan penuh bekas luka ke atas pelat kaca kristal pemindai tersebut. Sebuah garis cahaya laser biru menyapu telapak tangan sang kaisar, membaca detail genetik mikro yang tak mungkin dipalsukan oleh teknologi pertasan tercanggih manapun. Selama 2 detik yang terasa bagai penantian di ambang hari kiamat bagi seluruh pengkhianat di ruangan itu, mesin tersebut berkedip hijau. Lalu, sebuah suara kecerdasan buatan wanita yang sangat jernih dan dingin menggema dari sistem tata suara sentral gedung yang merangkum seluruh lantai 50, memecahkan sisa-sisa ilusi kekuasaan Hendra menjadi serpihan debu tak kasat mata. Mesin itu mengumumkan dengan tingkat volume maksimal bahwa verifikasi biometrik tingkat VVIP telah berhasil 100%, menyambut kepulangan Presiden Direktur sekaligus pemegang saham mutlak, Bapak Arya Dananjaya, serta mendeklarasikan bahwa seluruh sistem keamanan, akses brankas utama, dan kendali finansial global kini kembali beroperasi sepenuhnya di bawah otoritas tunggalnya. Detik itu juga, seluruh layar monitor raksasa di aula yang tadinya memajang angkuh logo nama Hendra, berkedip merah menyala dan berubah drastis menampilkan lambang naga emas Arya, disusul deretan data rahasia berupa rekam jejak mutasi rekening luar negeri ilegal yang dilakukan Hendra ke Bahamas selama 2 minggu terakhir. Menyaksikan validasi mutlak yang tak terbantahkan tersebut, lutut Hendra Kusuma kehilangan seluruh fungsi motoriknya secara permanen. Pria arogan yang baru saja menyombongkan diri seperti dewa pencipta alam semesta itu ambruk, jatuh berlutut hingga celana sutra mahalnya menghantam kerasnya lantai podium kayu mahoni. Keringat dingin bercucuran deras dari sekujur wajahnya bagai orang kesurupan, membasahi kemejanya, menyatu dengan air mata ketakutan absolut yang merusak habis citra bengisnya. Ia menggelengkan kepalanya dengan gerakan patah-patah yang luar biasa histeris, menolak mentah-mentah realitas bahwa gembel berbau bangkai yang kepalanya baru saja ia injak tanpa ampun dan ia paksa memakan roti busuk dari tong sampah itu, adalah CEO yang ia dorong sendiri ke dasar jurang beracun. Teror mistis dari hutan larangan merasuk kembali mencabik-cabik kewarasannya. Di bawah kilatan lampu gantung yang meredup, Hendra merasa bayangan kancil emas yang menakutkan sedang berdiri di samping Arya, bersiap mencabut nyawanya. Arya Dananjaya, dengan rahang terkunci rapat menahan pusaran badai emosi yang telah mengendap berminggu-minggu, berjalan perlahan menaiki anak tangga podium. Setiap ketukan langkahnya adalah dentangan lonceng kematian bagi sang pengkhianat. Ia memosisikan dirinya menjulang tinggi di atas tubuh Hendra yang kini merangkak mundur ketakutan layaknya seekor cacing tanah yang tersiram air garam mendidih. Dengan tatapan sedingin gletser abadi di kutub utara yang memancarkan kekosongan rasa iba, Arya menginjak akta pengalihan aset palsu itu hingga robek. Ia melepaskan rentetan kata-katanya yang mematikan, menanyakan dengan nada bariton yang membekukan jiwa, apakah Hendra benar-benar berpikir bahwa kabut belerang rendahan sanggup menelan roh naga yang sedang tidur. Arya membongkar tanpa ampun seluruh rincian kudeta kotor itu, menyebutkan secara presisi letak tebing tempat ia dijatuhkan, dan memastikan bahwa rasa asam roti busuk serta hinaan hak sepatu di kepalanya yang baru saja ia terima adalah harga tunai yang ia bayar lunas demi membeli tiket satu arah untuk mengirim Hendra ke dasar neraka keabadian. Di ujung bawah podium yang kini dikepung oleh moncong laras panjang pasukan kepolisian taktis,
Ratih yang sedari tadi meringkuk menahan nyeri di jari-jarinya membelalakan matanya yang sembab luar biasa lebar. Tangan keriput wanita parubaya itu menutup mulutnya yang menganga menahan jeritan kejut. Air mata haru, syok, dan ketidakpercayaan mengalir deras membakar pipinya. Gelandangan cacat yang berbau limbah selokan, pria malang yang rela ia lindungi dari amukan satpam, serta manusia bisu yang ia suapi dengan separuh telur rebus dari kotak bekal usangnya, ternyata adalah penguasa tertinggi sekaligus dewa dari seluruh jagat raya gedung pencakar langit ini. Sementara itu, Hendra Kusuma yang sudah sepenuhnya dilahap oleh gila dan keputusasaan hanya bisa menjerit melengking, meronta-ronta di atas lantai saat bau pesing tajam menguar karena air kencingnya merembes hangat menodai celana mahal yang sangat ia banggakan. Ratusan miliarder yang tadinya menjilat Hendra kini terdiam pucat pasi seperti mayat, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kejatuhan tragis tiran palsu itu ke dalam jurang kehinaan paling paripurna yang pernah tercatat dalam buku sejarah dunia korporat. Suara derak borgol baja bervolume berat yang mengunci kedua pergelangan tangan Hendra Kusuma terdengar bagai melodi simfoni paling memabukkan di telinga setiap jiwa yang malam itu merindukan keadilan. Sang tiran palsu, yang beberapa menit lalu masih berdiri angkuh menantang langit layaknya dewa pencipta alam semesta, kini diseret kasar menuruni anak tangga podium oleh 4 anggota pasukan taktis kepolisian. Penampilannya yang luar biasa mengenaskan, dengan setelan jas sutra mahalnya yang kini basah kuyup oleh keringat dingin dan air seni, menciptakan kontras yang sangat brutal dengan kemegahan aula VVIP lantai 50 tersebut. Hendra meronta-ronta lemah tanpa sisa tenaga. Rahangnya ternganga memproduksi air liur yang menetes menjijikan, sementara kedua matanya yang membelalak liar menatap kosong ke arah langit-langit kristal. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan korporat dari pria yang tega mendorong atasannya sendiri ke dasar jurang beracun itu. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong seorang pendosa yang kewarasannya telah dikoyak habis oleh badai teror psikologis yang tak tertanggungkan. Namun, hukuman karma bagi sang pengkhianat jahanam itu belum mencapai titik kulminasi mistisnya. Saat tubuh lemas Hendra diseret melewati hamparan lantai marmer Carrara di dekat pintu keluar utama, sisa-sisa hawa dingin beraroma belerang dari hutan larangan tiba-tiba kembali menebal, mencekik khusus jalur pernapasan sang tiran. Di dalam retina matanya yang telah diracuni oleh kegilaan, pantulan bayangannya sendiri di atas permukaan marmer yang mengilap itu mendadak terdistorsi mengerikan. Hendra tidak melihat wajah pucatnya sendiri, melainkan melihat sepasang bola mata raksasa berwarna keemasan yang menyala terang memancarkan aura magis dan kutukan purba. Itu adalah tatapan sang kancil ajaib, sang penjaga rimba yang kini bermanifestasi di dalam relung otak Hendra untuk menagih hutang nyawa. Hendra menjerit melengking dengan frekuensi tinggi yang merobek pita suaranya sendiri, menggelepar hebat di atas lantai sambil mencakar-cakar ubin marmer hingga kuku-kukunya patah berdarah. Ia berteriak histeris memohon ampun kepada bayangan rusa emas gaib itu, merintih terseduh-seduh meminta agar jiwanya tidak dikunyah hidup-hidup oleh akar beracun dari neraka. Ratusan triliuner yang mematung ketakutan hanya bisa menelan ludah ngeri melihat sang diktator jatuh ke dalam palung skizofrenia permanen yang akan menyiksanya di balik jeruji besi isolasi seumur hidupnya. Setelah gema jeritan menyedihkan Hendra memudar di balik pintu lift yang tertutup rapat, aula raksasa itu kembali dicekam oleh keheningan yang luar biasa sakral. Arya Dananjaya berdiri kokoh bagai monumen kemenangan abadi di tengah ruangan. Air es yang tadi membasuh wajahnya kini menetes perlahan menyerupai mahkota kristal yang memurnikan jiwa kaisarnya. Sang naga telah kembali bertahta, jauh lebih menakutkan, namun juga jauh lebih bijaksana. Ia sama sekali tidak memedulikan barisan para pemegang saham serakah dan direktur korup yang kini mulai berjatuhan dengan lutut gemetar, bersujud memohon ampun dan mencoba merangkai ribuan alasan menjilat demi mempertahankan jabatan mereka. Mata elang Arya yang memancarkan otoritas mutlak itu justru menyapu ke sudut ruangan yang terabaikan, mengunci pandangannya pada sosok ringkih yang masih meringkuk di lantai dekat troli kebersihan yang terguling. Dengan mengabaikan ratusan miliarder yang mengemis di sekitarnya, Arya melangkah pasti melintasi karpet merah, melepaskan segala sisa arogansi masa lalunya, dan menghampiri sang malaikat bersapu lidi. Alih-alih berdiri dan memberikan perintah dari atas, sang penguasa mutlak kerajaan Dananjaya Empire itu perlahan menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai yang kotor, mensejajarkan posisinya dengan Ratih yang masih menangis terguncang. Tangan Arya yang kuat dan tegas namun dipenuhi luka goresan purba itu terulur, menggenggam lembut jemari keriput dan memar milik sang wanita paruhbaya. Arya menatap dalam-dalam ke sepasang mata lelah yang telah menyelamatkan nyawanya dari kelaparan di lorong bawah tanah yang pengap itu. Dengan suara baritonnya yang kini bergetar lembut memancarkan kehangatan surgawi, Arya berbisik tulus menggetarkan sanubari,
menyatakan bahwa separuh telur rebus yang Rati berikan di saat dunia membuangnya sebagai gembel berbau bangkai adalah hidangan paling mewah, paling mahal, dan paling mengenyangkan yang pernah ia cicipi seumur hidupnya. Arya menegaskan dengan sumpah darahnya bahwa mulai detik ini juga, air mata kesengsaraan tidak akan pernah lagi berani menyentuh pipi keriput Rati. Ibu Rati, ucap Arya dengan intonasi rendah namun menggema ke seluruh penjuru ruangan, sengaja agar setiap telinga elit arogan di sana mendengarnya. Mulai besok pagi, ibu tidak akan pernah lagi menyentuh gagang kain pel. Saya mengangkat ibu sebagai kepala divisi kesejahteraan karyawan Dananjaya Empire seumur hidup, dengan fasilitas VVIP, saham abadi, dan wewenang mutlak untuk memecat direktur manapun yang berani merendahkan martabat manusia di gedung ini. Mendengar titah dewa yang memutarbalikkan takdirnya dalam sekejap mata itu, tangisan Ratih meledak tak tertahankan. Ia langsung memeluk lutut Arya, merintih mengucap ribuan syukur kepada Tuhan atas keajaiban yang melampaui mimpi terliarnya, sementara para miliarder di ruangan itu hanya bisa meneteskan air mata haru bercampur rasa malu yang luar biasa menyiksa nurani mereka. Malam pembalasan itu pun ditutup dengan titah penyucian yang tak bisa diganggu-gugat. Kembali berdiri di atas mimbar, Arya mengambil alih seluruh kendali komando. Ia memerintahkan pengacaranya, Hotma Siregar, untuk segera membekukan seluruh aset para kroni Hendra dan menyeret mereka ke pengadilan keesokan harinya. Namun, dekret terpenting yang meluncur dari bibir sang CEO malam itu bukanlah tentang profit atau saham, melainkan tentang janji sakralnya kepada alam semesta. Arya secara resmi dan mutlak membatalkan seluruh mega proyek pertambangan di hutan larangan. Ia menghibahkan triliunan rupiah dari kantong pribadinya untuk membeli puluhan ribu hektar lahan di sekitar lereng gunung tersebut, mengubahnya menjadi kawasan konservasi suci yang tak boleh disentuh oleh mesin perusak manusia sampai kapanpun. Kesombongan yang pernah mendorongnya menantang keseimbangan alam kini telah sirna tak bersisa, digantikan oleh kerendahan hati yang absolut terhadap kekuatan semesta yang tak terlihat. 6 bulan kemudian, di bawah kepemimpinan baru Arya yang syarat akan empati dan keadilan sosial, Dananjaya Empire melonjak ke puncak kejayaan global yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, bersih dari lintah darat korup. Di dalam ruang kerja CEO di lantai puncak yang kini disirkulasi oleh udara beraroma kayu cendana alami yang menenangkan, Arya berdiri menatap cakrawala senja kota metropolitan. Di atas meja kerja mahoninya yang bersih, kini berdiri tegak sebuah monumen miniatur kecil berbahan emas murni padat, membentuk siluet seekor kancil yang sedang menunduk meminum air dari mata air kehidupan. Tangan Arya perlahan mengusap pahatan bulu emas miniatur tersebut, membiarkan ingatan tentang dinginnya lumpur rawa, bau busuk sampah, dan manisnya separuh telur rebus itu terus hidup berdampingan di dalam relung jiwanya. Ia tersenyum tipis yang memancarkan kedamaian stoik absolut. Roda kehidupan telah berputar sempurna, dari dasar jurang kematian menuju tahta keabadian, membuktikan bahwa singgasana terkuat di dunia ini bukanlah dibangun dari tumpukan uang atau kesombongan, melainkan dari penderitaan yang mematangkan jiwa, dan ketulusan hati yang membalas kebaikan dengan keadilan tanpa batas.